Suara tawa melengking memenuhi ruang tamu yang tidak terlalu besar itu. Tawa yang terasa seperti sayatan sembilu di telingaku. Di depanku, duduklah suamiku, Raka, yang sedang merangkul wanita lain. Wanita itu, Bella, mengenakan gaun merah menyala yang katanya impor dari Paris, kontras sekali dengan daster lusuh yang kupakai karena baru saja selesai mengepel lantai. Di sofa tunggal, ibu mertuaku, Bu Ratna, menatapku dengan pandangan jijik, seolah aku adalah kotoran yang menempel di ujung sepatunya. Sudahlah, Raka. Tunggu apa lagi? Lihat istrimu ini, dekil, bau bawang, tidak ada kelas sama sekali. Ucap Bella sambil mengibaskan rambutnya yang di-styling mahal. Kamu kan sudah janji mau meresmikan hubungan kita. Aku nggak mau ya jadi simpanan terus. Papaku bisa marah kalau tahu aku berhubungan sama laki-laki yang masih punya istri kampungan begini. Bu Ratna menimpali dengan semangat berapi-api. Betul itu, Nak Bella. Ibu setuju sekali. Raka, kamu lihat si Aisyah ini. Selama 3 tahun nikah, apa yang dia kasih? Cuma bisa masak sama nyuci. Harta nggak nambah, malah bikin sumpek rumah. Beda sama Bella, baru pacaran saja sudah membelikan ibu tas branded, kalung emas, mengajak makan di restoran mewah. Itu baru menantu idaman. Aku menelan ludah, menahan gemuruh di dada. Tanganku gemetar memegang ujung daster. Mas Raka, apa maksud semua ini? Kamu bawa wanita ini ke rumah kita? Di depan ibu? Raka menatapku dingin. Tidak ada lagi sorot cinta yang dulu pernah ia janjikan saat melamarku. Rumah kita? Jangan mimpi, Aisyah. Ini rumahku. Aku yang bayar cicilannya, walaupun sering nunggak, tapi ini atas namaku. Dan asal kamu tahu, aku sudah muak melihat wajahmu yang melas itu. Raka berdiri, lalu dengan gaya angkuh ia menunjuk wajahku. Hari ini, detik ini juga, Aisyah binti Hermawan, aku menjatuhkan talak padamu. Aku menceraikanmu. Dunia rasanya berhenti berputar. Meski aku sudah mencium gelagat perselingkuhan itu berbulan-bulan. Mendengarnya diucapkan lantang di depan pelakor dan mertua yang tersenyum lebar sungguh menghancurkan harga diriku. Akhirnya, seru Bu Ratna sambil bertepuk tangan girang. Ia memeluk Bella. Selamat ya, Nak Bella. Sebentar lagi kamu jadi nyonya rumah ini. Terima kasih, Tante. Panggil Mama dong sekarang. Kikik Bella manja. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Aku tidak boleh terlihat lemah. Baik, Mas. Kalau itu maumu, aku akan pergi. Eits, tunggu dulu, sela Raka dengan senyum sinis. Ia mengeluarkan ponselnya. Biar dramatis sekalian. Aku nggak mau kamu luntang-lantung terus nanti balik lagi ngemis ke sini. Aku akan telepon bapakmu yang tinggal di kampung itu. Biar dia tahu anaknya sudah jadi janda dan harus diangkut pulang. Jangan hina ayahku, Mas, bentakku untuk pertama kalinya. Diam kamu. Bu Ratna melempar bantal sofa ke arahku. Suami mau bicara kok dibentak. Raka menekan tombol panggil dan menyalakan loudspeaker. Nada sambung terdengar 2 kali, sebelum suara berat dan tenang menyapa dari seberang. Assalamualaikum, Aisyah? Itu suara ayah. Hatiku mencelos. Ingin rasanya aku berteriak meminta maaf, karena gagal mempertahankan pernikahan ini. Waalaikumsalam. Ini bukan Aisyah, Pak Hermawan. Ini Raka, potong Raka dengan nada tinggi dan tidak sopan. Saya cuma mau kasih tahu informasi penting. Dengar baik-baik ya, Pak Tua. Di seberang sana hening sejenak. Ya, ada apa Nak Raka? Mulai hari ini, detik ini, anak Bapak, si Aisyah, sudah saya talak. Saya ceraikan dia. Saya sudah punya calon istri baru yang jauh lebih kaya, lebih cantik, dan lebih pantas mendampingi saya. Anak Bapak cuma beban hidup saya. Jadi, sekarang juga Bapak jemput dia. Ambil anak Bapak ini, saya sudah tak mau melihat wajahnya lagi di rumah saya. Raka tertawa mengejek setelah mengucapkan kalimat itu, diikuti tawa cekikikan Bella dan Bu Ratna. Mereka merasa di atas angin, merasa telah memenangkan segalanya. Suara ayah terdengar lagi, kali ini nadanya datar, namun ada aura dingin yang membuat bulu kuduku meremang. Kau mengusir putriku, Raka?
Kau menceraikannya hanya karena wanita lain. Ya, kenapa? Nggak terima? Makanya kalau punya anak itu dimodalin. Jangan cuma diajari nyuci piring. Cepat jemput sebelum saya seret dia keluar pagar. Baik, jawab ayah singkat. Saya akan menjemput putri saya sekarang. Tunggu 1 jam lagi. Klik. Sambungan telepon diputus sepihak oleh ayah. Hah? Sok tegas. Cibir Raka sambil melempar ponselnya ke sofa. Paling juga datang naik motor butut atau charter angkot. Sudah, Mas. Mending sekarang kita bereskan barang-barangnya. Aku nggak mau ya nanti pas aku pindah ke sini masih ada bau-bau dia. Rengek Bella. Ide bagus. Sayang. Bu, tolong ambilkan karung beras bekas di gudang. Perintah Raka pada ibunya. Anehnya, Bu Ratna yang biasanya malas, kini berlari cepat mengambil karung kotor dari gudang belakang. Mereka bertiga masuk ke kamarku. Raka membuka lemari, menarik paksa baju-bajuku. Daster, gamis sederhana, kerudung, semuanya ditarik kasar dan dilempar ke lantai. Masukkan karung. Perintah Bu Ratna. Aku hanya berdiri mematung di ambang pintu. Bukan karena takut, tapi karena aku sedang menata hati. Baiklah, Raka. Jika ini maumu, kamu membangunkan macan. Tidur. Selama ini aku diam menyembunyikan identitas asliku demi mencari cinta yang tulus. Ternyata ketulusan itu tidak ada padamu. Mereka memasukkan bajuku asal-asalan ke dalam 2 karung bekas yang kotor dan berdebu. Nih. Raka melempar 1 karung ke arahku hingga mengenai dadaku. Bawa keluar. Tunggu bapakmu di pinggir jalan. Jangan kotori teras rumahku. Bu Ratna mendorong bahuku kasar. Keluar sana. Hus. Hus. Bawa sial saja. Mereka menggiringku keluar rumah seperti mengusir kucing kurap. Bella berdiri di pintu sambil melipat tangan di dada, tersenyum penuh kemenangan. Dah, Aisyah. Semoga dapat suami tukang becak ya, biar setara. Aku menyeret 2 karung itu ke halaman depan, tepat di pinggir jalan aspal. Panas matahari menyengat kulit, tapi hatiku jauh lebih panas. Tetangga mulai mengintip dari balik jendela, berbisik-bisik melihat Aisyah yang terusir. Raka, Bella, dan Bu Ratna tidak masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di kursi teras sambil minum es sirup. Sengaja menontonku yang berdiri kepanasan menunggu jemputan. Mereka ingin menikmati pertunjukan kemiskinanku sampai akhir. Lihat tuh, kasihan banget ya, sindir Bella keras-keras. Pasti bapaknya lagi nyari pinjaman dulu buat ongkos bensin ke sini. Mereka tertawa lagi. Gelak tawa yang membuat telingaku berdenging. 1 jam berlalu. Keringat membasahi dahiku. Weh, mana bapakmu? Sudah 1 jam nih. Kalau nggak datang juga, aku panggil satpam komplek buat nyeret kamu keluar komplek. Teriak Raka dari teras. Tepat saat Raka hendak berdiri untuk melabrakku lagi, getaran halus terasa di tanah. Suara deru mesin halus namun bertenaga terdengar mendekat. Dari ujung jalan komplek perumahan kelas menengah itu, muncul sebuah mobil pengawal, sebuah SUV hitam besar dengan lampu rotator menyala tanpa suara sirene. Di belakangnya, sebuah mobil mewah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam mengkilap melaju pelan, diikuti oleh 2 mobil Alphard putih dan 1 SUV pengawal lagi di bagian paling belakang. Iring-iringan itu memenuhi jalanan komplek yang sempit. Tetangga yang tadinya mengintip kini keluar rumah, melongo melihat pemandangan yang biasanya hanya ada di TV. Mulut Raka, Bella, dan Bu Ratna yang tadinya sibuk mencela, kini terbuka lebar. Es sirup di tangan Bu Ratna tumpah ke lantai tanpa ia sadari. Itu mobil siapa? Tanya Bella terbata-bata. Matanya yang matre langsung mengenali logo Spirit of Ecstasy di kap mesin mobil mewah itu. Itu Rolls-Royce, harganya puluhan miliar. Konvoi itu berhenti tepat di depan tempatku berdiri, di depan rumah Raka. 4 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi dan AirPC di telinga turun dari mobil pengawal. Mereka bergerak cepat, 2 orang berdiri di sampingku seolah membuat pagar betis, 2 orang lagi membuka pintu penumpang Rolls-Royce. Seorang pria paruh baya turun. Ia mengenakan setelan jas abu-abu mahal, jam tangan Patek Philippe melingkar di tangannya, dan sepatu kulit mengkilap. Wajahnya tegas, berwibawa, namun matanya menatapku dengan kelembutan yang luar biasa. Itu ayah. Ayah,
Lirihku. Ayah tidak mempedulikan Raka dan keluarganya yang kini mematung dengan wajah pucat pasi di teras. Ayah berjalan lurus ke arahku, melihat 2 karung bekas di kakiku, lalu menatap wajahku yang sembab. Rahangnya mengeras menahan amarah, tapi ia memelukku erat. Maafkan ayah terlambat. Nak, ayah harus menyiapkan penjemputan yang pantas untuk putri tunggal keluarga Hermawan, ucapnya cukup keras hingga terdengar oleh Raka. Ayah memberi isyarat tangan. Para pengawal segera mengambil karung-karung bekas itu. Jangan masukkan sampah itu ke dalam mobil, perintah ayah dingin pada pengawalnya. Bakar saja karungnya. Nanti kita beli seisi toko branded untuk mengganti baju Aisyah. Putriku tidak pantas memakai baju yang sudah disentuh oleh tangan-tangan kotor mereka. Raka gemetar. Kakinya lemas. Ia mengenali wajah itu sekarang. Wajah yang sering muncul di majalah bisnis sebagai salah satu taipan properti terbesar di negeri ini. Itu Pak Hermawan? Pemilik Hermawan Group? Desis Raka, suaranya tercekat di tenggorokan. Bu Ratna memegang dadanya, matanya terbelalak melihat deretan mobil mewah itu. Jadi, Aisyah itu? Kesadaran menghantam mereka bertiga seperti truk tronton. Mereka baru saja mengusir anak konglomerat dengan karung beras bekas. Ayah melepaskan pelukannya, lalu berbalik badan menghadap ke teras rumah Raka. Tatapannya tajam, setajam elang yang siap menyambar mangsa. Raka, panggil ayah dengan suara bariton yang menggelegar meski tanpa berteriak. Raka hampir jatuh terduduk. Tadi kau bilang ingin aku mengambil anakku karena kau sudah tak mau melihatnya lagi, bukan? Ayah melangkah maju 1 langkah. Membuat para pengawal di belakangnya ikut bersiaga, tangan mereka siap di balik jas. Sekarang aku sudah mengambil permataku yang kalian buang ke tempat sampah. Nikmatilah detik-detik terakhir kalian merasa hebat. Karena mulai besok. Ayah menunjuk tepat ke wajah Raka yang pucat pasi, aku akan pastikan kalian mengerti arti kata, miskin, yang sesungguhnya. Bu Ratna, yang tidak kuat menahan guncangan mental melihat miliaran rupiah melayang di depan matanya, sekaligus ancaman kehancuran, tiba-tiba memutar bola matanya ke atas. Bruk! Bu Ratna pingsan seketika di teras, tepat di kaki Bella yang kakinya gemetar hebat, hingga tak sanggup menopang tubuh mertuanya. Ibu! Teriak Raka panik. Namun ia tak berani turun dari teras karena tatapan para pengawal ayahku. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi rasa cinta, hanya rasa kasihan. Kasihan pada kebodohan mereka. Aku masuk ke dalam Rolls-Royce yang dingin dan wangi, meninggalkan kehidupan Raka itu menuju tahtaku yang sebenarnya. Tubuh gempal Bu Ratna tergeletak di lantai keramik teras yang agak retak itu. Wajahnya pucat pasi, mulutnya sedikit terbuka. Namun, anehnya, tidak ada satupun dari kami yang langsung bergerak. Waktu seolah membeku, terjerat oleh aura intimidasi yang memancar kuat dari sosok ayah dan barisan mobil mewah yang kini memblokir jalanan kampung. Raka masih berdiri mematung. Matanya tidak berkedip menatap emblem double R di velg mobil yang berkilau tertimpa matahari sore. Tenggorokannya naik turun, menelan ludah yang terasa seperti pasir berduri. Di sebelahnya, Bella mencengkeram lengan Raka begitu kuat hingga kuku-kukunya yang bercat merah menancap di kulit suamiku, mantan suamiku. Mas Raka. Bella berbisik, suaranya bergetar antara takut dan tidak percaya. Itu mobil beneran? Bukan stiker? Pertanyaan bodoh. Kilau Cat Diamond Black pada Rolls-Royce Phantom itu memiliki kedalaman yang tidak mungkin dipalsukan oleh stiker murahan. Ayah tidak melirik Bu Ratna yang pingsan sedikitpun. Baginya, wanita tua yang selama 3 tahun ini menjadikan putri semata wayangnya sebagai pembantu gratisan itu tidak lebih berharga dari debu jalanan. Ayah merangkul bahuku, menuntunku menuruni undakan kecil halaman rumah Raka menuju pintu mobil yang sudah terbuka lebar. Tunggu. Suara Raka akhirnya keluar. Pecah dan serak. Refleks, 2 pengawal berbadan tegap yang berdiri di sisi kiri dan kanan langsung memutar badan. Tangan mereka bergerak cepat ke balik jas, sebuah gerakan ancaman yang halus namun mematikan. Raka tersentak mundur, nyaris tersandung kaki ibunya sendiri yang masih pingsan. Jangan mendekat. Desis salah satu pengawal dengan suara rendah yang mengintimidasi. Jaga jarak Anda 5 meter dari nona muda. Raka mengangkat kedua tangannya, gemetar.
Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah saat mengusirku, kini putih seputih kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di pelipisnya. Aisyah. Panggil Raka. Matanya menatapku, mencari sosok istri penurut yang biasa ia bentak. Namun, ia tidak menemukannya. Aku berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam mobil. Aku memutar tubuh, menatap Raka tepat di manik matanya. Dulu, tatapan mata itu adalah duniaku. Sekarang, aku hanya melihat seorang pecundang kecil yang silau harta. Ada apa, Mas? Tanyaku datar. Bukankah aku harus segera pergi? Kamu bilang tidak mau melihat wajahku lagi. Kamu bilang bajuku bau bawang dan membuat rumahmu sumpek. Bukan begitu. Raka tergagap. Otaknya berusaha keras memproses situasi yang tidak masuk akal ini. Istrinya yang dasteran, yang tiap hari berbelanja sayur dengan uang pas-pasan, ternyata anak dari Hermawan Soedibio, salah satu dari 10 orang terkaya di negeri ini. Dek, ini pasti salah paham. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Kenapa kamu bohong sama Mas? Bohong? Aku tersenyum tipis, senyum yang terasa perih. Aku tidak pernah bohong, Mas. Dulu saat kita ta'aruf, aku bilang ayahku seorang pedagang. Benar, kan? Ayahku berdagang properti, berdagang saham, berdagang gedung pencakar langit. Kamu yang tidak pernah bertanya lebih lanjut. Kamu dan ibumu terlalu sibuk menghina kesederhanaanku sampai lupa bertanya siapa aku sebenarnya. Tapi kita bisa bicarakan ini baik-baik. Raka mencoba melangkah maju lagi, kepanikan mulai menguasai dirinya. Bayangan hidup mewah yang selama ini ia kejar ada di depan mata, tapi justru ia yang menendangnya pergi. Ibu pingsan? Dek, kamu nggak kasihan sama ibu? Dia mertuamu. Ayah tertawa. Tawa yang kering dan dingin. Mertua? Potong ayah tajam. Baru 10 menit yang lalu wanita itu melempar bantal ke wajah putriku dan menyuruhnya membawa sampah. Sekarang kau minta belas kasihan? Ayah menoleh ke arah asisten pribadinya yang berdiri di samping mobil, seorang pria berkacamata dengan tablet di tangan. Pak Hadi, pastikan pengacara kita mengurus semuanya besok pagi. Saya mau proses perceraian ini secepat kilat. Dan pastikan. Ayah menatap Raka dengan tatapan merendahkan, pastikan tidak ada tuntutan harta gono gini. Karena sepeser pun harta di rumah ini tidak ada andil dari putriku. Kan? Itu kata kalian tadi? Raka terdiam, skakmat. Ia ingat betul kata-katanya tadi, aku yang bayar cicilannya, kamu tidak menyumbang apa-apa. Padahal, ia lupa bahwa uang belanja bulanan yang ia berikan padaku hanya cukup untuk makan seminggu, dan sisanya aku tutupi dengan uang tabunganku sendiri, uang dividen perusahaan ayah yang tetap mengalir ke rekening rahasiaku. Tiba-tiba, Bella yang sejak tadi diam karena syok, mulai membuka suara. Rasa iri dan dengki rupanya mengalahkan rasa takutnya. Halah, jangan percaya dulu, Mas Raka, seru Bella melengking. Ia berkacak pinggang, mencoba terlihat berani meski kakinya gemetar. Siapa tahu ini semua sewaan. Zaman sekarang banyak orang gila hormat. Nyewa mobil mewah, nyewa bodyguard sehari cuma buat pamer. Nggak mungkin Aisyah anak orang kaya. Lihat tangannya. Kasar. Anak orang kaya mana yang tangannya kasar kena sabun cuci? Aku menatap tanganku. Benar, tanganku kasar. Karena selama 3 tahun ini aku mengabdi penuh sebagai istri. Mencuci baju Raka tanpa mesin cuci karena ia bilang, listrik mahal. Memasak, mengepel, semuanya kulakukan sendiri demi mendapat ridho suami. Ayah menatap Bella. Tatapannya bukan marah, tapi jijik. Seperti melihat serangga pengganggu. Nona, ucap ayah tenang. Tangan putriku kasar karena dia wanita terhormat yang melayani suaminya dengan tulus. Tidak seperti tanganmu yang halus tapi kotor karena memegang suami orang. Wajah Bella memerah pada menahan malu dan marah. Ayo, nak, ajak ayah lembut padaku, mengabaikan ocehan Bella. Aku masuk ke dalam kabin Rolls-Royce. Hawa sejuk AC langsung menyapa kulitku yang terbakar matahari. Interior mobil ini begitu mewah. Jok kulit berwarna kreme yang empuk, aroma parfum mahal yang menenangkan, dan kedap suara yang luar biasa. Begitu pintu berat itu ditutup oleh pengawal, suara bising dari luar, teriakan Bella,
tangisan palsu Raka, langsung lenyap. Sun, tenang. Ayah duduk di sampingku. Ia menatapku lamat-lamat, lalu menyentuh pipiku yang basah. Sudah berakhir, sayang. Mimpi burukmu sudah selesai. Aku tidak tahan lagi. Pertahananku runtuh. Aku memeluk ayah dan menangis sejadi-jadinya di bahunya yang kokoh. Maafkan Aisyah. Yah, maaf Aisyah ngeyel nikah sama dia. Maaf Aisyah bikin ayah kecewa. SSST tidak apa-apa. Ayah mengusap kepalaku. Ini pelajaran hidup. Mahal harganya, tapi sekarang kamu tahu mana emas, mana loyang. Ayah biarkan kamu menderita 3 tahun ini, karena ayah ingin kamu melihat sendiri watak aslinya. Tapi hari ini, saat dia berani mengusirmu seperti anjing, ayah bersumpah akan membuat dia menyesal pernah dilahirkan. Mobil mulai bergerak perlahan. Melalui kaca jendela yang gelap dari luar tapi terang dari dalam, aku melihat Raka sedang menepuk-nepuk pipi ibunya yang masih pingsan. Bella berteriak-teriak ke arah mobil kami, mungkin memaki, tapi aku tidak bisa mendengarnya. Para tetangga yang menonton di pinggir jalan menatap mobil kami dengan mulut menganga. Bu Tejo, tetangga depan rumah yang paling hobi menggunjingku karena dianggap istri benalu, kini terlihat memegang pagar rumahnya dengan wajah syok berat. Ponsel-ponsel mereka teracung, merekam momen di mana Upik Abu dijemput kereta kencana. Sementara itu, di teras rumah Raka, debu jalanan yang ditinggalkan iring-iringan mobil mewah itu perlahan turun, namun kehebohan baru saja dimulai. Ibu, Bu, bangun. Raka menepuk pipi ibunya agak keras. Bu Ratna tersentak kaget, matanya mengerjap. Hah? Hah? Mana? Mana polisi tidur? Awas tabrakan, racau Bu Ratna linglung, sebelum kesadarannya pulih total. Ia melihat sekeliling, lalu menatap Raka. Raka, tadi itu mimpi kan? Tadi Aisyah dijemput angkot kan? Tanya Bu Ratna penuh harap. Raka menggeleng lemah, ia jatuh terduduk di lantai teras. Bukan mimpi, Bu. Itu Rolls-Royce. Itu Pak Hermawan. Kita habis ngusir anak konglomerat. Bohong, jerit Bella tiba-tiba. Ia melempar tas tangannya ke kursi. Itu pasti akting. Mas, kamu jangan begodong. Mana ada anak orang kaya mau hidup susah sama kamu 3 tahun? Makan tempe tiap hari? Naik motor butut? Itu nggak masuk akal. Bella mondar-mandir dengan gelisah. Keringat melunturkan bedak tebal di wajahnya. Pasti si Aisyah itu simpanan gadun. Ya, pasti itu. Tuduh Bella membabi buta. Orang tua tadi itu pasti sugar daddy-nya, bukan bapaknya. Dia sandiwara biar kita nyesel. Raka diam, tapi otaknya bekerja cepat. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Ia membuka Google dan mengetik nama, Hermawan Soedibio. Hasil pencarian muncul dalam 0,1 detik. Ribuan artikel berita. Raka mengklik tab, gambar. Foto-foto Pak Hermawan bertebaran. Ada foto Pak Hermawan sedang meresmikan jalan tol bersama menteri, foto sedang groundbreaking hotel bintang 5, dan jantung Raka berhenti berdetak sesaat. Di salah satu foto lama, tertulis caption, CEO Hermawan Group bersama putri tunggalnya, Aisyah Putri Hermawan, saat wisuda S2 di London. Di foto itu, Aisyah terlihat cantik, elegan, mengenakan kebaya modern yang sangat mewah, tersenyum sambil memegang ijazah. Meski tanpa daster lusuh, wajah itu 100% adalah wajah istri yang baru saja ia ceraikan. Lihat ini. Raka menyodorkan ponselnya ke wajah Bella dan ibunya. Suaranya terdengar seperti orang yang tercekik. Bella merebut ponsel itu. Matanya membelalak membaca judul artikel di bawah foto lain. Profil Hermawan Soedibio, Raja Properti Asia Tenggara dengan kekayaan 50 triliun rupiah, siapkan putri tunggal sebagai pewaris utama. 50 triliun. Angka itu berdenging di kepala Bella. Ia menatap Raka, lalu menatap rumah tipe 36 yang cicilannya sering nunggak ini. Ia teringat tas, Paris, KW yang ia banggakan. Semuanya terasa seperti lelucon. 50 triliun? Suara Bu Ratna mencicit, lalu matanya kembali terbalik. Bruk.
Bu Ratna pingsan lagi untuk kedua kalinya. "Ibu!" teriak Raka frustrasi. Ia menjambak rambutnya sendiri. Pikirannya berkecamuk. 3 tahun ini, ia tidur di samping wanita yang bisa membeli seluruh perumahan ini secara tunai tanpa perlu menawar. 3 tahun ini, ia memaki wanita yang warisannya bisa membiayai 7 turunan. Dan yang paling menyakitkan, ia baru saja menyerahkan wanita itu kembali ke istananya. Demi seorang Bella, wanita yang ia kenal di klub malam, yang mengaku anak pengusaha batubara tapi selalu minta dibelikan pulsa. "Mas, kita harus gimana?" tanya Bella. Suaranya kini tidak lagi melengking, melainkan penuh ketakutan. "Kalau bapaknya marah, terus dia nyerang kita gimana?" Raka menatap Bella dengan tatapan nanar. Tiba-tiba, kecantikan Bella terlihat luntur. Gaun merahnya terlihat norak. Wajahnya terlihat palsu. "Ini gara-gara kamu," bentak Raka tiba-tiba, menumpahkan kekesalannya. "Kalau kamu nggak manas-manasin aku buat ceraiin Aisyah hari ini, aku nggak bakal ngusir dia kayak tadi. Harusnya aku bisa minta maaf baik-baik. Kok nyalahin aku?" Bella tidak terima. "Kamu yang gatel. Kamu yang bilang istrimu nggak level. Kamu yang mau harta. Sekarang pas tahu dia kaya, kamu nyesel? Dasar cowok matre." Pertengkaran pecah di teras rumah itu. Teriakan saling menyalahkan membahana, menjadi tontonan gratis bagi para tetangga yang kini berkumpul makin ramai di depan pagar, berbisik-bisik sambil tertawa mengejek. "Rasain tuh si Raka," celetuk Bu Tejo keras-keras. "Sok ganteng, sok kaya, buang berlian demi kerikil. Sekarang gigit jari sampai putus." Di dalam hati Raka, rasa penyesalan itu mulai tumbuh menjadi monster yang mengerikan. Tapi ia belum tahu bahwa ini baru permulaan. Ayah Aisyah belum mulai bermain. Hari ini mereka kehilangan Aisyah. Besok, mereka akan kehilangan tempat berpijak. Suasana di dalam kabin Rolls-Royce itu hening, namun menenangkan. Jauh berbeda dengan keriuhan di teras rumah Raka yang baru saja kutinggalkan. Di sini, hanya ada desingan halus AC dan aroma kulit jok mobil yang mewah. Aku menyandarkan kepalaku di bahu ayah. Rasanya beban seberat gunung yang memikul pundakku selama 3 tahun ini perlahan luruh. "Kamu mau minum, Nak?" tanya ayah lembut. Ia membuka kompartemen kecil di antara kursi kami, mengeluarkan sebotol air mineral yang mereknya saja tidak pernah kulihat di minimarket biasa. Aku mengangguk, menerima botol itu. Tanganku masih sedikit gemetar. "Ayah, kenapa ayah diam saja selama ini?" tanyaku pelan setelah meneguk air yang terasa dingin dan segar di tenggorokan. "Ayah pasti tahu kan kalau Aisyah menderita?" Ayah menghela napas panjang. Ia menatap jalanan Jakarta yang mulai macet lewat jendela. "Ayah tahu. Mata-mata ayah selalu mengawasimu dari jauh. Setiap kali kamu menangis di dapur, setiap kali suamimu membentakmu karena masakan kurang asin, ayah tahu." Rahang ayah mengeras. Berkali-kali ayah ingin mengirim orang untuk menghajar laki-laki itu. Tapi ayah ingat janjimu saat menikah dulu. Aku tertunduk. "Ya, aku ingat. Dulu aku memohon pada ayah agar diizinkan hidup mandiri, lepas dari bayang-bayang kekayaan keluarga Hermawan. Aku ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta ayahku. Aku ingin menjadi istri yang berbakti yang memulai dari nol. Kamu bilang, berikan Aisyah waktu." "Yah, Aisyah yakin Mas Raka orang baik, dia cuma sedang stres dengan pekerjaannya." Ayah menghormati itu, lanjut ayah. Tapi, kesabaran ayah ada batasnya. Saat dia berselingkuh, itu sudah lampu kuning. Tapi saat dia mengusirmu dan menghinamu di depan umum, itu lampu merah. Ayah tidak bisa diam lagi. Ayah menggenggam tanganku erat. "Mulai sekarang, lupakan Aisyah si upik abu. Kembalilah menjadi Aisyah Putri Hermawan. Besok, ayah akan kirim tim makeover terbaik. Kamu akan memimpin rapat pemegang saham minggu depan. Biar mantan suamimu itu melihatmu di layar kaca dan menyadari kebodohannya." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, ayah." Sementara itu, di rumah tipe 36 yang kini terasa lebih sempit dan panas dari biasanya. Bu Ratna sudah sadarkan diri, didudukan di sofa ruang tamu. Wajahnya masih pucat,
tatapannya kosong menatap langit-langit. Bella duduk di sebelahnya sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan majalah bekas. Wajahnya masam. Sedangkan Raka, ia mondar-mandir di ruang tamu seperti setrika rusak. Pintu depan sudah ditutup rapat dan dikunci ganda. Mereka tidak kuat mendengar cibiran tetangga yang masih terdengar sayup-sayup dari luar pagar. Panas banget sih rumah ini, keluh Bella, membanting majalah ke meja. Mas, AC-nya nyalain dong. Gerah nih. Raka berhenti mondar-mandir. Ia menatap Bella dengan tatapan lelah. AC di ruang tamu ini rusak. Bel, kan sudah lama nggak diservis. Yang nyala cuma di kamar utama. Ya ampun, katanya manajer, masa servis AC aja nggak mampu? Cibir Bella. Terus aku disuruh keringetan begini? Luntur dong makeup mahalku. Sabar dong, Bel, kita lagi ada masalah besar. Bentak Raka. Ini pertama kalinya Raka membentak Bella. Biasanya, kata-kata manis yang keluar, tapi stres membuat sumbu kesabaran Raka memendek. Kok bentak aku? Bella melotot. Salahin tuh mantan istrimu yang ternyata anak sultan tapi pura-pura miskin. Penipu dia itu. Dia nggak nipu. Suara Bu Ratna terdengar lirih, seperti hantu. Raka dan Bella menoleh. Dia nggak nipu. Ulang Bu Ratna, matanya mulai berkaca-kaca. Dulu pas dia datang pertama kali ke sini, dia bawa koper besar. Isinya spray sutra, alat makan kristal. Ibu pikir itu barang KW atau hasil curian. Ibu marahin dia, ibu suruh buang atau simpan di gudang. Ternyata, Bu Ratna menelan ludah, ternyata itu barang asli. Raka terdiam. Pikirannya melayang ke masa lalu. Tiba-tiba perutnya berbunyi. Rasa lapar menyerang karena drama pengusiran tadi menguras energi. Bu, ada makanan nggak? Tanya Raka. Mana ibu tahu? Biasanya kan Aisyah yang masak jam segini. Sop buntut kesukaan kamu, jawab Bu Ratna otomatis. Lalu ia tersadar. Tidak ada Aisyah. Tidak ada sop buntut. Bella, kamu bisa masakan? Tanya Raka penuh harap. Bella tertawa sinis. Hello? Tangan halus ini disuruh pegang pisau dapur? No way. Pesen GoFood aja lah, Mas. Aku mau sushi teh, yang plat terbesar ya. Sama minumnya Starbucks. Raka merogoh saku, mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi ojek online. Jarinya hendak memesan menu yang diminta Bella. Total harganya Rp450.000. Raka menekan tombol, pesan. Ting. Notifikasi muncul, saldo GoPay tidak mencukupi. Silakan pilih metode pembayaran lain. Raka mengerutkan kening. Ia beralih ke mobile banking. Ia yakin gajinya baru turun 3 hari yang lalu. Harusnya masih ada sekitar 4 juta rupiah setelah dipotong cicilan rumah dan mobil. Ia memasukkan PIN. Loading berputar sebentar. Lalu angka saldo muncul di layar. Saldo, Rp350.500. Mata Raka melotot. Jantungnya seakan berhenti. 300.000, teriak Raka histeris. Kemana uangku? Kemana gaji bulan ini? Kenapa, Mas? Bella mendekat, mengintip layar HP. Kok dikit banget? Kamu bilang gaji manajer 15 juta? Itu gaji kotor. Belum potong cicilan rumah, cicilan mobil Innova ini, utang kartu kredit. Raka panik. Ia mengecek mutasi rekening. Di sana terlihat deretan pengeluaran. Transfer ke Bella, hadiah tas 3 juta rupiah. Transfer ke ibu, uang arisan Rp1.500.000. Bayar cicilan rumah, Rp4.500.000. Bayar cicilan mobil, Rp3 juta. Makan malam di restoran mewah kemarin, Rp1.200.000. Raka terduduk lemas di sofa. Ia baru sadar. Selama ini, ia hidup gali lubang tutup lubang. Tapi kenapa selama ini ia merasa uangnya cukup? Kenapa selama ini kulkas selalu penuh daging, token listrik selalu terisi, sabun cuci dan perlengkapan mandi selalu ada? Matanya tertuju pada sebuah buku catatan kecil berwarna biru lusuh yang tergeletak di bawah meja televisi. Itu buku catatan keuangan Aisyah yang sering ia ejek sebagai buku utang warung. Raka menyambar buku itu.
Membukanya dengan tangan gemetar. Halaman terakhir tertulis dengan rapi. Bulan Oktober. Jatah dari Mas Raka, 1 juta rupiah, untuk makan sebulan al listrik. Pengeluaran belanja pasar, 2.500.000 rupiah. Listrik air, 1.200.000 rupiah. Iuran sampah keamanan, 300.000 rupiah. Servis motor Mas Raka, diam-diam 500.000 rupiah. Vitamin susu ibu mertua, 800.000 rupiah. Total pengeluaran, 5.300.000 rupiah. Kekurangan, 4.300.000 rupiah, ditalangi pakai uang tabunganku. Napas Raka tercekat. Ia membalik halaman-halaman sebelumnya. Bulan September, Agustus, Juli polanya sama. Setiap bulan, Aisyah menutupi kekurangan biaya hidup rumah tangga mereka sebesar 4–5 juta rupiah. Ya Tuhan! Desis Raka. Ia menatap sekeliling ruangan. TV LED 60 inci di dinding. Mas, TV ini kamu beli kapan? Tanya Raka pada dirinya sendiri, tapi kemudian ia ingat. Ia tidak pernah membelinya. Aisyah yang membawanya pulang suatu hari, bilang kalau itu hadiah door prize dari supermarket. Raka percaya begitu saja karena ia terlalu sombong. Mana ada door prize TV seharga 15 juta? Raka menatap sofa kulit yang diduduki ibunya. Empuk dan nyaman. Aisyah bilang ini, sofa bekas temannya yang pindahan. Padahal ini sofa merek Italia. Raka menatap AC inverter di kamar, kulkas 2 pintu di dapur, microwave canggih. Semua ini. Raka berdiri, kakinya goyah. Semua barang mewah di rumah ini, Aisyah yang beli. Apa maksud kamu, Raka? Tanya Bu Ratna bingung. Kita miskin, Bu, ucap Raka dengan suara bergetar, menatap ibunya horor. Kita sebenarnya miskin. Selama ini kita hidup mewah karena subsidi dari Aisyah. Gaji Raka habis buat bayar utang dan gaya hidup kita. Sementara Aisyah yang diam-diam bayar makan kita, listrik kita, bahkan obat-obatan ibu. Halah, masa sih? Bella tidak percaya. Ia merebut buku catatan itu. Matanya menyusuri angka-angka itu. Wajah Bella berubah pucat. Ia baru sadar, tambang emas, yang ia kejar ternyata hanyalah kaleng kerupuk kosong. Raka tidak kaya. Raka hanyalah pria bergaji pas-pasan yang terlihat kaya, karena ditopang istri miliarder yang menyamar. Jadi, kamu nggak punya duit buat beli sushi? Tanya Bella pelan. Nadanya mulai meninggi. Saldo cuma 300.000, Bel. Buat makan sampai akhir bulan, jawab Raka putus asa. Apa? Bella menjerit. Aku nggak mau ya makan Indomie. Aku mau sushi. Kamu kan baru gesek kartu kredit buat beliin aku gelang kemarin, masa limitnya habis? Sudah over limit, Bella, teriak Raka frustrasi. Dan tagihannya datang bulan depan. Gimana bayarnya kalau Aisyah nggak ada? Ti. Suara alarm token listrik berbunyi nyaring dari meteran di luar, menandakan pulsa listrik tinggal sedikit. Bunyi yang sangat mengganggu dan memalukan. Itu. Listrik bunyi, seru Bu Ratna panik. Raka, isi tokennya. Ibu nggak bisa tidur kalau nggak ada AC. Uang dari mana, Bu? Raka menjambak rambutnya. Kalau Raka beli token 100.000, sisa uang kita cuma 200.000 buat makan 3 orang selama 20 hari. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu itu. Hanya suara tiit yang terus berbunyi seperti bom waktu. Bella menatap Raka dengan pandangan yang berubah total. Tidak ada lagi tatapan manja. Yang ada hanya tatapan ilfeel. Tahu gini? Gumam Bella pelan, tapi cukup terdengar. Tahu gini aku nggak usah capek-capek nyingkirin si Aisyah. Ternyata dia sumber dananya. Kamu ngomong apa, Bel? Raka menatap tajam. Enggak, elak Bella. Udah gerah. Aku mau pulang ke kosan aja. Di sini panas, berisik, miskin lagi. Bella menyambar tasnya dan beranjak pergi. Bel, jangan pergi. Kamu harus temenin aku. Raka mencoba menahan tangan Bella. Bella menghempaskan tangan Raka kasar. Lepas? Ih, jangan pegang-pegang. Urusin tuh mak lu sama listrik lu yang bunyi.
Jangan hubungi aku kalau belum punya duit. Bella melenggang keluar, membanting pintu depan keras-keras. Tinggallah Raka dan Bu Ratna berdua di ruang tamu yang mulai gelap karena matahari terbenam. Raka, panggil Bu Ratna merengek. Ibu lapar. Ibu mau sop buntut. Raka menatap ibunya dengan mata merah. Air mata penyesalan mulai menetes. Bayangan wajah Aisyah yang tersenyum menyambutnya pulang kerja, membawakannya teh hangat, memijat kakinya, kini berputar di kepalanya. Ia telah membuang berlian demi sampah. Dan sekarang, sampah itu pun meninggalkannya karena ia tak punya apa-apa. Di luar, langit semakin gelap. Dan Raka tahu, ini baru permulaan dari malam panjang yang dingin dan menyiksa. Ia belum tahu bahwa besok pagi, pengacara Pak Hermawan akan datang untuk mengambil kembali semua barang yang dibeli dengan uang Aisyah, termasuk sofa yang diduduki ibunya dan TV yang menempel di dinding. Rumah ini akan benar-benar kosong. Sinar matahari pagi menembus celah tirai sutra berwarna emas, menyapa wajahku dengan lembut. Aku mengerjap, menyesuaikan mata dengan cahaya. Selama beberapa detik, aku sempat panik, mengira aku kesiangan bangun. Biasanya, pukul 4 pagi aku sudah harus di dapur, mengiris bawang dan mencuci beras agar Raka tidak marah karena sarapan belum siap. Tapi saat tanganku meraba sisi tempat tidur, yang kurasakan bukan kasur busa tipis yang pegasnya sudah menonjol, melainkan spray Egyptian cotton yang halus dan sejuk. Aku bangun dan duduk. Kamar ini luas, 5 kali lipat lebih besar dari kamar utamaku di rumah Raka. Lampu kristal menggantung di langit-langit, karpet bulu tebal melapisi lantai. Ini kamarku. Kamar Aisyah Putri Hermawan di Menshan Pondok Indah. Pintu kamar diketuk pelan. Seorang pelayan berseragam rapi masuk membawa nampan berisi teh chamomile dan sepotong krowasang hangat. Selamat pagi, Nona Aisyah. Bapak menunggu di ruang makan untuk sarapan, ucap pelayan itu sopan. Terima kasih, Mbak, jawabku. Rasanya aneh dilayani kembali setelah 3 tahun melayani orang-orang tak tahu diri. Aku berjalan menuju cermin besar setinggi lemari. Pantulan di sana memperlihatkan wajahku yang sembab sisa tangis kemarin, tapi mataku kini memancarkan sesuatu yang berbeda. Kilatan tekad. Aisyah yang lemah, yang mengemis cinta pada suami yang tidak bersyukur, sudah mati kemarin sore di pinggir jalan aspal. Hari ini, aku terlahir kembali. Setelah mandi berendam air hangat dengan garam aromaterapi, aku masuk ke walk-in closet. Ribuan baju berjejer rapi. Tidak ada lagi daster kumal. Aku memilih setelan blazer putih gading potongan tailor Italia, dipadu dengan celana bahan senada yang memberikan kesan kaki jenjang dan berwibawa. Aku memoles makeup tipis tapi tegas. Lipstik matte berwarna teracota menghiasi bibirku. Aku memasang anting berlian sederhana warisan almarhumah ibu. Saat aku menuruni tangga melingkar yang megah itu, ayah sudah duduk di ujung meja makan panjang, membaca koran bisnis sambil menyeruput kopi. Ia menengadah, dan senyum bangga merekah di wajah tuanya. Ini baru putri ayah, sambutnya. Aura CEO-nya sudah kembali. Aku tersenyum, mencium pipi ayah. Terima kasih sudah sabar menunggu Aisyah sadar. Yah. Ayah selalu sabar, kekeh ayah. Omong-omong, tim legal pimpinan Pak Sanjaya sudah bergerak ke rumah. Mantanmu, itu 10 menit yang lalu. Ayah minta mereka membersihkan semua jejakmu di sana. Aku menghentikan suapanku. Semuanya, yah? Semuanya, tegas ayah. Haram hukumnya barang yang dibeli dengan uang keluarga Hermawan dipakai oleh pengkhianat. Biarkan mereka merasakan hidup dengan kemampuan mereka sendiri. Aku mengangguk pelan. Lakukan saja, yah. Aku sudah tidak peduli. Sementara itu, di rumah Raka, pukul 8 pagi. Raka terbangun dengan punggung sakit luar biasa. Ia tidur di sofa ruang tamu karena listrik di kamar mati. Tokennya benar-benar habis pukul 3 pagi tadi, mematikan AC dan membuat udara pengap. Aduh. Raka memegangi pinggangnya. Ia melirik ke lantai, di mana ibunya, Bu Ratna, tidur beralaskan tikar karena tidak mau tidur di kamar yang gelap dan panas. Jam berapa ini? Gumam Raka serak. Ia melihat jam dinding. Jam 8 pagi. Perutnya melilit perih. Tidak ada sarapan. Tidak ada kopi panas. Raka, ibu lapar.
Rintih Bu Ratna yang terbangun karena suara Raka. Mana si Aisyah? Suruh dia pulang, minta maaf sama dia. Ibu nggak kuat kalau nggak ada dia. Aisyah sudah nggak ada, Bu. Berapa kali Raka harus bilang? Bentak Raka, emosinya langsung naik di pagi hari. Tiba-tiba, terdengar suara deru mesin truk yang sangat bising berhenti tepat di depan pagar rumah. Bukan hanya satu, tapi sepertinya ada 2 atau 3 truk. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu depan terdengar tegas dan keras. Bukan ketukan tamu, tapi ketukan penagih utang atau polisi. Raka berjingkat kaget. Jantungnya berdegup kencang. Siapa itu? Ia mengintip dari balik gorden. Di depan pagar, berdiri 5 orang pria berjas hitam rapi, didampingi oleh 10 orang pria berseragam biru bertuliskan, jasa pindahan profesional. Dan di belakang mereka, terparkir 2 truk box besar. Raka gemetar membuka pintu. Siapa kalian? Tanya Raka gagap. Seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan map di tangan maju selangkah. Wajahnya datar, tanpa senyum, dingin seperti es batu. Selamat pagi. Saya Sanjaya, Kepala Divisi Hukum Hermawan Group dan kuasa hukum Nona Aisyah Putri Hermawan, ucap pria itu. Suaranya formal dan tajam. Mendengar nama Aisyah, Bu Ratna langsung bangun dan lari ke pintu. Aisyah? Aisyah mau balikan? Dia mau minta maaf kan? Pak Sanjaya menatap Bu Ratna dengan tatapan merendahkan. Ia tidak menjawab, melainkan membuka map yang dibawanya. Berdasarkan instruksi klien kami, Nona Aisyah, dan bukti-bukti kepemilikan aset yang sah. Pak Sanjaya mengeluarkan tumpukan kwitansi dan bukti transfer. Kami di sini untuk mengambil kembali seluruh barang dan aset yang dibeli menggunakan uang pribadi Nona Aisyah. Raka melongo. Maksudnya, mengambil kembali? Menyita, koreksi Pak Sanjaya singkat. Ia menjetikkan jari. Tanpa permisi, 10 orang berseragam biru itu merangsek masuk ke dalam rumah. Mereka memakai sarung tangan putih dan membawa kardus-kardus besar serta bubble wrap. Hei, jangan masuk sembarangan. Ini rumah saya, teriak Raka mencoba menghalangi. 2 orang pengawal berjas hitam dengan mudah menahan bahu Raka, memaksanya minggir ke tembok. Raka tidak berkutik. Tenaga mereka jauh di atasnya. Silakan bekerja. Cepat dan efisien, perintah Pak Sanjaya. Raka dan Bu Ratna hanya bisa menonton dengan horor saat orang-orang itu mulai melucuti isi rumah mereka. Target pertama, ruang tamu. 2 orang mengangkat TV LED 60 inci dari dinding. Jangan, itu TV saya nonton sinetron, jerit Bu Ratna histeris. Maaf, Bu. TV ini dibeli tanggal 12 Maret 2022, menggunakan kartu kredit Nona Aisyah. Ini buktinya, ucap salah satu staf sambil menunjukkan kertas fotokopi struk, lalu dengan santai memasukkan TV itu ke dalam kardus berlapis styrofoam. Berikutnya, sofa kulit Italia yang empuk itu diangkat. Tunggu, saya duduk di mana? Bu Ratna menangis, memegangi sandaran sofa. Minggir, Bu, ucap petugas tegas namun sopan. Mereka mengangkat sofa itu, meninggalkan Bu Ratna berdiri gemetar di atas lantai keramik yang dingin. Raka melihat ke arah dapur. Kulkas 2 pintu yang berisi sisa makanan mereka sedang didorong keluar menggunakan troli. Microwave, air fryer, kompor tanah Modena, bahkan set panci mahal, semuanya masuk ke dalam box. Kulkasnya jangan dibawa. Ada air dingin di situ. Raka berteriak putus asa. Kulkas ini dibeli tunai oleh Nona Aisyah. Isinya silakan Bapak ambil, jawab petugas itu. Ia membuka kulkas, mengeluarkan 2 botol air mineral dan sebatang tempe busuk, meletakkannya di lantai, lalu membawa kulkas kosong itu pergi. Rumah itu dalam sekejap berubah menjadi kapal pecah yang rapi. Mereka tidak mengacak-acak, mereka hanya mengambil. Tapi masalahnya, hampir semua barang di rumah itu dibeli oleh Aisyah. Kamar tidur, perintah Pak Sanjaya. Jangan kamar saya. Raka berlari menghadang pintu kamar utama. Itu privasi. Pak Sanjaya menatap Raka datar. Ranjang kingkol di dalam, lemari jati 4 pintu, dan meja rias. Semuanya tercatat dibeli oleh Nona Aisyah.
Apakah Anda punya bukti pembelian atas nama Anda? Raka terdiam. Mulutnya terkunci. Ia ingat, saat mereka pindah, ia tidak punya uang. Aisyah yang bilang, pakai tabunganku dulu ya, Mas. Pengawal memindahkan tubuh Raka dengan mudah. Tim pindahan masuk. Terdengar suara bor membuka baut ranjang. Kasur tebal itu digotong keluar melewati Raka yang merosot duduk di lantai. Gorden-gorden sutra dicopot, menyisakan jendela telanjang yang menyilaukan. Karpet digulung. Hiasan dinding diturunkan. Dalam waktu 1 jam, rumah tipe 36 itu benar-benar telanjang. Yang tersisa hanyalah sebuah kasur busa tipis single yang dulu dipakai Raka saat bujangan, yang sudah kempes dan bau apek. Sebuah kipas angin kecil yang baling-balingnya patah satu. Sebuah kompor gas 1 tungku yang karatan. 2 piring hadiah sabun colek. Sisanya, kemewahan yang selama 3 tahun ini dinikmati Raka dan Bu Ratna, sudah masuk ke dalam perut truk box. Pak Sanjaya menutup mapnya. Ia melihat sekeliling ruangan yang kini bergema karena kosong. Lantai terlihat kotor dan berdebu di bagian bekas lemari dan sofa diletakkan. Daftar barang sudah lengkap, ucap Pak Sanjaya. Ia menatap Raka yang duduk memeluk lutut di pojokan, dan Bu Ratna yang sesenggukan di lantai. Ini ada pesan dari Nona Aisyah, ujar Pak Sanjaya sebelum pergi. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih. Raka mendongak, matanya merah. Ia mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Ia berharap itu uang pesangon, atau mungkin surat cinta. Raka membukanya. Isinya hanya selembar kertas tagihan kartu kredit atas nama Raka, tapi kartu tambahannya dipegang Bella. Total tagihan, 25 juta rupiah jatuh tempo. Besok. Di bawahnya ada tulisan tangan Aisyah yang rapi, selamat menikmati hasil keringatmu sendiri, Mas. Mulai bulan ini, aku berhenti membayar tagihan kartu kreditmu yang sering dipakai pelakormu itu. Satu hal lagi, tambah Pak Sanjaya. Nona Aisyah berpesan, beliau tidak membutuhkan barang-barang bekas ini. Semua barang yang kami angkut hari ini akan langsung disumbangkan ke panti asuhan dan yayasan sosial. Beliau tidak sudi memakai barang yang sudah terkontaminasi oleh hawa nafsu dan keserakahan kalian. Selamat siang. Pak Sanjaya berbalik dan pergi. Pasukan itu bubar. Truk menyalakan mesin dan berlalu, meninggalkan debu. Hening. Rumah itu kini panas karena tidak ada AC dan gorden. Lantainya keras. Perut mereka lapar. Raka. Bu Ratna meratap pilu. Kita tidur di mana malam ini? Sofa ibu mana? TV ibu mana? Raka meremas kertas tagihan di tangannya hingga lumat. Ia menatap dinding kosong yang kotor bekas gantungan lukisan. Mereka ngambil semuanya, Bu. Bisik Raka. Air matanya jatuh. Bukan air mata tobat, tapi air mata keputusasaan. Mereka bahkan ngambil sendok makan kita. Raka melirik ponselnya yang layarnya retak. Ada pesan masuk dari Bella. Bella, Mas, transferin 500 Rp dong buat beli skincare. Cepetan ya. Raka tertawa. Tawa yang mengerikan. Tawa orang yang nyaris gila. Ia membalas pesan itu dengan foto ruangan rumahnya yang kosong melompong. Raka, datanglah ke sini, Bel. Kita mulai dari nol ya. Tidur di tikar, makan nasi garem. 1 menit kemudian, Raka melihat status pesan itu berubah. Anda telah diblokir oleh kontak ini. Hahaha. Raka tertawa makin keras hingga terbatuk-batuk. Dia pergi. Pelakor itu pergi. Hari itu, di rumah kosong yang panas, Raka dan ibunya belajar satu hal, bahwa ratu yang mereka usir adalah tiang penyangga istana mereka. Saat tiang itu pergi, atap pun runtuh menimpa kepala mereka. Pagi itu, Raka berangkat kerja dengan kondisi yang menyedihkan. Kemeja kerjanya kusut karena setrika uap, yang dulu dibeli Aisyah, sudah diangkut tim legal kemarin. Ia mencoba menyetrika manual dengan setrika pinjaman tetangga, tapi hasilnya malah membuat kemeja itu terlihat gosong di bagian kerah. Wajahnya kusam, matanya berkantung hitam karena kurang tidur. Semalam ia tidur di lantai beralaskan tikar pandan yang membuat punggungnya nyeri. Mandi pun terpaksa menggunakan air dingin karena water heater sudah dicopot. Mas, kamu nggak ninggalin uang buat ibu? Tanya Bu Ratna saat Raka memakai sepatu kulitnya yang mulai retak-retak.
karena sepatu mahalnya yang lain juga disita. Raka menghela napas kasar. Nih, 20.000. Cuma ini sisa uang tunai Raka. Ibu beli nasi uduk di depan. Cukup buat makan siang sekalian. 20.000. Bu Ratna melotot. Biasanya sarapan ibu sandwich atau bubur ayam spesial? Jangan banyak protes, Bu. Syukuri atau puasa. Bentak Raka, lalu membanting pintu pagar dan masuk ke mobil Innovanya. Di dalam mobil, lampu indikator bensin sudah berkedip. Empty. Sial, umpat Raka. Ia merogoh saku, mencari recehan, lalu mengorek-ngorek dashboard. Untunglah ia menemukan selembar 50.000 kumal terselip di bawah jok. Cukup untuk bensin sampai kantor, tapi tidak cukup untuk pulang. Gedung Hermawan Tower, SCBD. Berbeda 180 derajat dengan pagi Raka yang kelabu. Pagi itu di lantai 45 gedung pencakar langit milik Hermawan Group, suasana terasa hikmat dan mewah. Ruang rapat direksi yang dindingnya terbuat dari kaca tebal, menghadap Cakrawala Jakarta sudah dipenuhi oleh para eksekutif senior. Mereka duduk tegang menunggu kedatangan sang pemilik. Pintu ganda terbuka otomatis. Pak Hermawan masuk, diikuti oleh seorang wanita muda yang membuat seisi ruangan menahan napas. Aisyah berjalan dengan langkah tegap. Ia mengenakan terusan kerja berwarna navy blue dari brand Dior, dipadu dengan blazer putih di bahunya. Rambutnya ditata selek low bun, dan wajahnya memancarkan aura dominan yang dingin namun anggun. Tidak ada lagi jejak istri yang menangis di dapur. Yang ada adalah pewaris tahta. Selamat pagi, semuanya, sapa Aisyah. Suaranya jernih dan berwibawa. Pagi, Bu Aisyah, jawab para direksi serentak, sedikit membungkuk hormat. Pak Hermawan berdiri di ujung meja. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam memo internal. Mulai hari ini, putri saya, Aisyah Putri Hermawan, akan resmi menjabat sebagai Chief Operating Officer, COO, Hermawan Group. Dia akan mengambil alih kendali atas proyek-proyek besar kita, termasuk proyek Superblok di Kalimantan. Tepuk tangan membahana. Aisyah duduk di kursi pimpinan. Ia membuka tabletnya. Terima kasih. Saya tidak butuh basa-basi. Mari kita langsung bedah laporan keuangan kuartal ini. Saya melihat ada inefisiensi di sektor logistik. Pak Budi, jelaskan kenapa biaya operasional naik 15%. Para direksi langsung berkeringat dingin. Aisyah yang mereka kira, anak bawang, ternyata memiliki ketajaman analisis yang mengerikan, warisan langsung dari ayahnya. Di sela-sela rapat, ponsel Aisyah bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Sanjaya, pengacaranya. Pak Sanjaya, izin melapor, Bu. Tim penagihan kartu kredit sudah bergerak ke kantor mantan suami Ibu. Sesuai instruksi, kami tidak menahan proses penagihan pihak bank. Sudut bibir Aisyah terangkat sedikit, membentuk senyum misterius. Lanjutkan, Pak Budi. Saya mendengarkan. Kantor Raka. Raka duduk di kubikelnya dengan gelisah. Ia adalah manajer pemasaran di sebuah perusahaan distributor alat berat menengah. Gajinya lumayan, tapi gaya hidupnya, dan Bella, jauh melampaui itu. Sejak pagi, rekan-rekan kerjanya menatapnya aneh. Mungkin karena bajunya yang kusut, atau bau badannya yang sedikit apek karena sabun mandinya habis dan ia mandi hanya pakai air. Pak Raka, dipanggil HRD, ucap sekretarisnya, Siska, dengan wajah prihatin. Jantung Raka berdegup kencang. Ada apa? Saya nggak tahu, Pak. Tapi, di depan ada tamu nyari Bapak. Kelihatannya seram. Raka menelan ludah. Ia berjalan menuju lobi kantor dengan kaki gemetar. Benar saja. Di lobi kantor yang terbuat dari kaca itu, berdiri dua orang pria bertubuh besar, berkulit gelap, dengan jaket kulit hitam. Wajah mereka garang. Resepsionis terlihat ketakutan. Mana yang namanya Raka? Teriak salah satu pria itu, suaranya menggelegar ke seluruh lobi. Semua karyawan yang lewat berhenti. Satpam mencoba menenangkan tapi didorong mundur. Saya Raka, ucap Raka lirih, mendekat. Woi. Pria itu menunjuk hidung Raka. Lu Raka? Lu punya utang kartu kredit 25 juta. Udah jatuh tempo hari ini. Telepon gak diangkat,
Wah, diblokir. Mau lari lu? Wajah Raka merah padam. Pak, tolong pelankan suaranya. Ini kantor. Bodoh amat, sergah pria kedua. Lu gaya doang necis, utang numpuk. Bayar sekarang atau kita obrak-abrik ini kantor. Saya nggak punya uang sekarang. Pak, tolong kasih waktu. Raka memohon, air mata malu mulai menggenang. Ia melihat atasan-atasannya menonton dari lantai 2. Reputasinya hancur lebur. Nggak ada waktu. Lu gesek kartu buat belanja tas mahal, giliran bayar lu ngumpet kayak tikus. Kalau lu nggak bayar besok, motor atau mobil lu kita tarik di jalan. Ancam pria itu. Mereka membuat keributan selama 10 menit penuh, sebelum akhirnya diseret keluar oleh keamanan gedung. Namun, kerusakan sudah terjadi. Raka dipanggil masuk ke ruangan direktur. Raka, ucap Pak Direktur dingin. Kamu memalukan perusahaan. Debt collector datang ke kantor? Kamu tahu ini melanggar kode etik profesionalitas. Maaf, Pak. Saya sedang ada masalah keluarga. Saya tidak peduli. Perusahaan tidak bisa menoleransi karyawan yang bermasalah dengan keuangan, karena kamu memegang akses ke dana pemasaran. Kami takut kamu korupsi. Pak Direktur menyodorkan selembar kertas. Ini surat peringatan ketiga, SP3, sekaligus surat skorsing tanpa gaji selama 1 bulan. Selesaikan masalahmu. Kalau bulan depan masih ada debt collector ke sini, kamu saya pecat. Dunia Raka runtuh. Skorsing tanpa gaji. Itu artinya bulan depan ia benar-benar 0 rupiah. Raka keluar dari ruangan bosnya dengan langkah gontai. Teman-teman kantor yang dulu sering ia traktir, pakai uang Aisyah, kini memalingkan wajah, pura-pura sibuk. Tidak ada yang mau berteman dengan pecundang yang dikejar penagih utang. Rumah Raka, sore hari. Raka pulang ke rumah dengan jiwa yang mati. Mobilnya berjalan lambat, menghemat sisa bensin yang benar-benar sekarat. Saat sampai di depan rumah kosongnya, ia melihat Bu Ratna sedang duduk melamun di teras yang gelap. Listrik belum diisi karena Raka lupa, dan tidak punya uang. Raka. Bu Ratna menyambutnya lemah. Kamu bawa makanan? Raka menggeleng. Nggak ada uang, Bu. Raka diskors dari kantor. Bu Ratna menangis lagi. Aduh Gusti, dosa apa ibu sampai begini? Ini dosa ibu yang menghina Aisyah, bentak Raka frustrasi. Kalau ibu nggak manas-manasin Raka buat selingkuh sama Bella, kita nggak bakal kayak gembel begini. Kok nyalahin ibu? Kamu yang gatel. Saat mereka sedang bertengkar di tengah kegelapan, sebuah motor pos berhenti di depan pagar. Permisi. Rumah Bapak Raka? Tanya kurir pos. Ya, saya sendiri, jawab Raka ketus. Ada surat panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Silakan tanda tangan di sini. Raka menerima amplop coklat tebal itu dengan tangan gemetar. Ia merobeknya di bawah sinar lampu jalan yang remang-remang. Isinya adalah gugatan cerai. Nama penggugat, Aisyah Putri Hermawan. Nama tergugat, Raka Aditama. Tapi bukan hanya itu. Di halaman berikutnya, ada lampiran gugatan perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum uang prestasi tuntutan pengembalian dana pinjaman pribadi yang digunakan tergugat selama masa pernikahan, non-nafkah. Raka membaca rinciannya. Di situ terlampir bukti-bukti transfer dari rekening Aisyah ke rekening Raka dengan keterangan, pinjaman untuk DP mobil, pinjaman untuk renovasi atap, talangan utang judi online, masa lalu. Total yang dituntut untuk dikembalikan, 350 juta rupiah, 350 juta rupiah. Mata Raka melotot nyaris keluar. 300 juta? Ia lupa. Dulu, setiap kali ia butuh uang besar dan merengek pada Aisyah, Aisyah selalu berkata lembut, "Ini uang tabunganku, Mas. Anggap saja pinjamannya, nanti kalau Mas sukses diganti. Tanda tangan kwitansi ini ya buat catatan aku." Raka selalu menandatanganinya tanpa membaca, mengira itu hanya formalitas istri yang teliti. Ternyata, itu adalah bom waktu. Aisyah mencatat semuanya sebagai utang piutang sah di atas meterai. Bu. Raka jatuh berlutut di tanah, meremas surat itu. Aisyah nuntut kita balikin uang 300 juta. Apa?
Bu Ratna menjerit, lalu memegangi dadanya. Jual rumah ini, jual. Rumah ini masih KPR. Bu, belum lunas. Kalau dijual pun cuma cukup buat lunasin bank, nggak ada sisa. Malam itu, di rumah yang gelap gulita, tanpa listrik, tanpa makanan, dan dikepung utang miliaran, dari bank dan tuntutan Aisyah, Raka akhirnya menangis meraung-raung. Suaranya memecah kesunyian malam, membuat tetangga merinding. Namun tidak ada satupun tetangga yang datang menolong. Mereka sudah tahu betapa jahatnya keluarga ini pada Aisyah. Sementara itu, Raka mencoba membuka Instagram untuk mengalihkan pikiran, menggunakan sisa kuota internetnya. Di Explore, muncul foto terbaru dari akun gosip ibu kota. Fotonya menampilkan Bella, mantan kekasih gelapnya. Bella sedang bergelayut manja di lengan seorang pria tua botak di sebuah klub malam. Caption, selebgram Bella terciduk bersama pengusaha tambang asal Kalimantan. Katanya calon istri baru nih. Raka melempar ponselnya ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Bangsat semuanya. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di dasar jurang yang ia gali sendiri. 2 minggu telah berlalu sejak insiden penyitaan barang. Kehidupan Raka dan Bu Ratna benar-benar berubah menjadi neraka dunia. Tanpa listrik, mereka hidup seperti orang zaman batu di tengah kota metropolitan. Setiap malam hanya ditemani lilin warung, dan setiap pagi harus menumpang mandi di pom bensin terdekat karena air PDAM di rumah sudah diputus akibat tunggakan yang menumpuk. Namun, hari ini adalah hari penentuan. Bos Raka di kantor memberinya ultimatum terakhir. Raka, saya dengar kamu dikejar utang dan masalah keluarga. Saya tidak peduli. Tapi perusahaan kita sedang butuh suntikan dana segar. Ada perusahaan raksasa yang sedang membuka tender pengadaan alat berat untuk proyek tambang di Kalimantan. Kalau kamu bisa golkan proyek ini dan mendapatkan kontraknya, komisinya cukup buat lunasin semua utangmu. Tapi kalau gagal, kamu saya pecat hari ini juga. Itu adalah satu-satunya tali penyelamat bagi Raka. Pagi itu, Raka berusaha tampil serapi mungkin. Ia meminjam jas milik tetangga sebelah, Pak RT yang baik hati namun bertubuh agak lebih pendek darinya, sehingga lengan jas itu menggantung aneh di pergelangan tangan Raka. Kemejanya yang dulu disetrika Aisyah dengan pelicin pakaian mahal, kini terlihat kusam dan berbau apek karena hanya dicuci ala kadarnya. Doakan Raka, Bu, ucap Raka pada ibunya yang sedang duduk melamun di teras sambil mengunyah singkong rebus, satu-satunya makanan yang bisa mereka beli. Kamu harus berhasil, Raka. Ibu sudah nggak kuat makan singkong terus. Gigi ibu sakit, rintih Bu Ratna. Bawakan uang. Kita sewa apartemen. Kita tinggalkan rumah sial ini. Iya, Bu. Raka janji. Raka tidak punya uang untuk bensin mobil Innovanya yang pajaknya pun sudah mati. Ia terpaksa memesan ojek online menuju kawasan SCBD, Sudirman Central Business District. Sepanjang perjalanan, angin Jakarta yang penuh debu menerpa wajahnya, membuat rambut yang sudah ditatanya dengan air, karena gel rambut habis, menjadi berantakan lagi. Sesampainya di lobi gedung pencakar langit yang menjulang menembus awan itu, Raka merasa kecil. Gedung ini luar biasa mewah. Lantainya marmer mengkilap, AC-nya dingin menusuk tulang, dan orang-orang yang lalu lalang memakai setelan jas pas badan yang terlihat mahal, wangi parfum branded menyeruak di mana-mana. Raka bercermin di kaca lobi. Ia melihat pantulan dirinya. Pria kurus dengan jas kekecilan, celana bahan yang agak luntur, dan sepatu kulit yang retak di bagian ujungnya. Ia tampak seperti gembel yang tersesat di istana raja. Maaf, Pak. Pengantar paket lewat pintu samping, tegur seorang sekuriti bertubuh tegap yang tiba-tiba menghalanginya. Wajah Raka memerah padam. Saya bukan kurir. Saya mau meeting. Raka menunjukkan bukti undangan meeting di ponselnya yang layarnya retak 1000. Sekuriti itu meneliti layar HP Raka dengan tatapan curiga, lalu mengangguk kaku. Lantai 50. Silakan tukar ID card di resepsionis. Raka melangkah menuju lift dengan hati dongkol. Tunggu saja, batinnya. Kalau aku dapat kontrak miliaran ini, aku beli gedung ini sekalian satpam-satpamnya. Hayalan babu yang masih tersisa di otaknya. Lift meluncur cepat ke lantai 50. Telinga Raka berdengung karena perubahan tekanan udara. Pintu lift terbuka.
Terpampang tulisan besar dari emas murni di dinding marmer hitam, Hermawan Group Holdings. Raka menelan ludah. Ia tahu nama ini. Ini perusahaan ayah Aisyah. Tapi Raka berusaha menenangkan diri. Hermawan Group itu raksasa, anak perusahaannya ratusan. Tidak mungkin aku ketemu Aisyah atau bapaknya. Paling cuma ketemu manajer proyek Kroco. Seorang resepsionis cantik menyambutnya. Pak Raka Aditama dari PT Maju Jaya? Silakan tunggu di boardroom A, CEO, kami akan menemui Anda sebentar lagi karena nilai tendernya sangat besar. CEO? Raka kaget. Langsung CEO? Benar, Pak. CEO, baru kami sangat hands-on untuk proyek Kalimantan ini. Jantung Raka berdegup kencang antara gugup dan bangga. Kalau ia bisa meyakinkan CEO-nya langsung, komisinya pasti cair lebih cepat. Raka masuk ruang rapat yang luasnya 2 kali lipat rumah tipe 36 miliknya. Meja rapatnya terbuat dari kayu mahoni panjang yang mengkilap. Pemandangan Jakarta dari ketinggian terlihat menakjubkan di balik dinding kaca. Raka duduk di salah satu kursi kulit. Ia berlatih pidato pembukaannya. Selamat pagi, Bapak. Saya Raka, saya menawarkan alat berat terbaik. 5 menit kemudian, pintu ganda ruang rapat itu terbuka otomatis. Suara langkah sepatu hak tinggi stiletto beradu dengan lantai marmer terdengar ritmis. Ta, ta, ta. Suara yang tegas, penuh percaya diri. Raka berdiri, memasang senyum terbaiknya. Selamat pagi, Bu. Terima kasih sudah. Kalimat Raka terhenti di tenggorokan. Matanya melotot. Mulutnya menganga lebar. Wanita yang masuk itu mengenakan setelan blazer abu-abu muda berpotongan slim fit yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya hitam legam tergerai indah, wajahnya glowing sehat, dan sorot matanya tajam setajam elang. Di belakangnya, mengekor 3 asisten yang sibuk mencatat. Itu Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang memakai daster bolong. Ini Aisyah yang terlihat seperti Dewi. Wangi parfum Jo Malone tercium elegan saat ia melewatinya. Aisyah bahkan tidak menoleh ke arah Raka. Ia berjalan lurus ke kursi utama di ujung meja, meletakkan tabletnya, lalu duduk dengan anggun. Silakan duduk, ucap Aisyah dingin, tanpa melihat Raka. Ia sibuk membaca berkas di tabletnya. Kaki Raka gemetar hebat hingga lututnya lemas. Ia jatuh terduduk di kursi. Aisyah. Panggil Raka dengan suara tercekat. Aisyah berhenti menatap layar tabletnya. Ia mengangkat wajah, menatap Raka lurus-lurus. Tidak ada kebencian, tidak ada cinta. Hanya tatapan kosong seperti melihat orang asing yang tidak penting. Maaf, Pak Raka, salah satu asisten pria di sebelah Aisyah. Di ruangan ini, harap panggil dengan sebutan Ibu Aisyah atau Bu CEO. Jaga profesionalitas Anda. Raka menelan ludah. Iya. Maaf, Bu Aisyah. Mulai presentasinya, perintah Aisyah datar. Saya cuma punya waktu 10 menit sebelum meeting dengan investor dari Dubai. Jangan buang waktu saya dengan sampah. Sampah. Kata yang sama yang dulu sering diucapkan Raka dan ibunya kepada Aisyah. Kini kata itu berbalik menamparnya. Raka berdiri dengan susah payah. Tangannya gemetar saat menyambungkan kabel HDMI ke laptop bututnya. Ia mencoba membuka slide presentasi, tapi otaknya buntu. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya, membasahi kerah kemejanya yang sudah apek, membuat bau tidak sedap mulai menyebar di ruangan ber-AC dingin itu. Aisyah mengernyitkan hidung sedikit, lalu mengambil tisu dan menutup hidungnya dengan gerakan elegan. Gestur kecil itu menghancurkan harga diri Raka berkeping-keping. Saya, kami dari PT Maju Jaya. Raka tergagap. Ingin menawarkan ekskavator tipe terbaru? Harga? Potong Aisyah cepat. Harganya 5 miliar per unit, tapi bisa nego. Mahal? Potong Aisyah lagi. Spesifikasinya kuno. Kompetitor dari Jepang menawarkan harga 4,5 miliar dengan teknologi hibrida hemat bahan bakar 20%. Kenapa saya harus beli barang rongsokan dari kamu? Tapi Bu, kami memberikan layanan purna jual. Layanan purna jual? Aisyah tertawa kecil. Tawa yang meremehkan.
Saya membaca profil pribadimu, Raka Aditama. Mengelola keuangan rumah tangga saja kamu gagal total. Kartu kredit macet, cicilan rumah nunggak, bahkan dituntut perdata karena menggelapkan uang istri. Bagaimana saya bisa percaya kamu bisa mengelola layanan purna jual untuk proyek triliunan saya? Raka terdiam, wajahnya pucat pasi. Kamu tahu semuanya. Aisyah menutup tabletnya dengan suara keras. Bra, tentu saja saya tahu. Saya tahu kamu datang ke sini bukan karena kamu profesional, tapi karena kamu butuh uang komisi untuk bayar utang ke saya, kan? Aisyah berdiri, berjalan perlahan mendekati Raka. Raka mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak dinding kaca. Dengar baik-baik, Raka, bisik Aisyah, tapi suaranya bergema di ruangan hening itu. Dulu, saat aku menjadi istrimu, aku merendahkan diriku serendah tanah agar kamu bisa merasa tinggi. Aku makan tempe agar kamu bisa makan daging. Aku pakai daster sobek agar kamu bisa beli kemeja bermerek. Mata Aisyah berkilat marah. Tapi kamu malah menginjak kepala orang yang menopangmu. Kamu selingkuh dengan wanita murahan yang kamu kira kaya, dan membuangku seperti sampah. Mas minta maaf. Raka menangis. Air matanya bercampur keringat dan daki di wajahnya. Ia hendak berlutut memegang kaki Aisyah. Mas hilaf. Mas cinta sama kamu. Tolong Mas. Mas dipecat kalau ini gagal. Ibu di rumah makan singkong. Aisyah memundurkan langkahnya, menghindari sentuhan tangan Raka seolah tangan itu penuh kuman penyakit. Jangan sentuh saya, desis Aisyah jijik. Dan jangan bawa-bawa ibumu. Dia yang mengajarkanmu menjadi manusia tidak bersyukur. Aisyah kembali ke kursinya dan menekan tombol interkom di meja. Security, tolong ke ruang rapat utama. Ada sampah yang harus dibuang. Jangan Aisyah. Raka panik. Kasih aku kesempatan. Aku akan lakukan apa saja. Aku mau jadi sopirmu. Jadi tukang kebunmu. Apa saja asal aku bisa dekat sama kamu lagi. Pintu terbuka. 2 security bertubuh raksasa masuk. Mereka langsung mencengkeram lengan Raka kiri dan kanan. Bawa dia keluar, perintah Aisyah tanpa menoleh lagi. Dan pastikan dia tidak pernah bisa menginjakan kaki di gedung manapun milik Hermawan Group. Lepaskan saya. Raka meronta saat diseret keluar. Aisyah, istriku. Maafkan Mas. Aisyah. Suara teriakan Raka menjauh, lalu menghilang saat pintu lift tertutup. Aisyah menghela napas panjang, lalu kembali duduk. Ia mengambil gelas air mineral, meminumnya sedikit untuk menenangkan detak jantungnya yang sedikit cepat karena emosi. Maaf atas gangguan tadi, Bu, ucap asistennya. Apakah kita lanjut ke agenda berikutnya? Aisyah mengangguk mantap. Lanjut. Oh ya, satu hal lagi. Ya, Bu. Hubungi bos perusahaan PT Maju Jaya, tempat mantan suami saya bekerja tadi. Baik. Apa pesannya, Bu? Aisyah tersenyum tipis. Katakan padanya, Hermawan Group bersedia mempertimbangkan kerjasama di masa depan, hanya jika mereka membersihkan perusahaan dari karyawan yang memiliki catatan kriminal dan utang bermasalah. Saya rasa bosnya paham siapa yang harus dibuang hari ini juga. Siap. Laksanakan, Bu. 1 jam kemudian, di lobi bawah. Raka dilempar keluar dari lobi gedung oleh security, hingga jatuh tersungkur di trotoar panas. Beberapa pejalan kaki menatapnya dengan jijik, mengira dia orang gila yang mengamuk. Jas pinjamannya robek di bagian ketiak. Lutut celananya kotor. Ponselnya bergetar. Telepon dari bos. Raka mengangkatnya dengan tangan gemetar, berharap ada keajaiban. Halo, Pak, saya. Kemasi barangmu sekarang. Teriak bosnya dari seberang telepon hingga Raka harus menjauhkan HP dari telinga. Kamu bikin malu perusahaan di depan Hermawan Group. Dan gara-gara kamu, nama perusahaan kita di blacklist. Detik ini juga kamu saya pecat. Jangan harap dapat pesangon. Dan saya akan pastikan namamu busuk di semua asosiasi distributor alat berat. Kamu tidak akan bisa kerja di bidang ini lagi. Tut. Raka menatap layar ponsel yang kini gelap.
Matahari Jakarta tepat di atas kepala, membakar kulitnya. Tapi Raka merasa dingin. Sangat dingin. Karirnya tamat. Harapannya pupus. Utangnya masih 350 juta. Dan di rumah, ibunya menunggu dengan perut lapar. Raka tertawa hampa di pinggir jalan. Orang-orang mulai menjauhinya karena takut. Ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan, ia baru saja melihat betapa bersinarnya wanita yang dulu ia sia-siakan. Dari balik kaca mobil mewah yang melintas pelan keluar dari gedung, Aisyah melihat sekilas sosok Raka yang duduk bersimpuh di trotoar layaknya pengemis. Aisyah tidak menurunkan kaca jendela. Ia hanya berbisik pelan, "Selamat tinggal, masa lalu." Mobil Rolls-Royce itu melaju kencang, meninggalkan Raka yang semakin mengecil di kaca spion, tertinggal jauh di belakang bersama penyesalan yang tak akan pernah berujung. Matahari Jakarta yang terbenam menyisakan langit berwarna jingga kemerahan, seolah ikut marah melihat sosok Raka yang berjalan terseok-seok di pinggir jalan raya. Ia tidak pulang naik taksi, apalagi ojek online. Ia berjalan kaki. Bayangan Aisyah di ruang rapat tadi, cantik, berkuasa, dingin, tak tersentuh, terus menghantuinya. "Aku membuang ratu." Gumam Raka di sela napasnya yang memburu, disahut klakson bising Metro Mini yang menyemburkan asap hitam ke wajahnya. Demi apa? Demi siapa? Raka tiba di depan komplek perumahannya saat azan Isya berkumandang. Ia melihat rumahnya dari kejauhan. Gelap gulita. Seperti rumah hantu. Di depan pagar, sesosok wanita tua duduk meringkuk memeluk lutut. Itu ibunya, Bu Ratna. "Raka?" Suara Bu Ratna serak. Ia berdiri tertatih-tatih. "Kamu pulang. Nak? Mana uangnya? Mana kontraknya?" Ibu sudah nggak kuat. Perut ibu sakit. Raka menatap ibunya dengan pandangan kosong. Ia tidak tega mengatakan yang sebenarnya, tapi ia juga sudah tidak punya tenaga untuk berbohong. "Gagal, Bu," ucap Raka lirih. Raka dipecat. Perusahaan Raka di blacklist sama Aisyah. "Kita habis." Bu Ratna menjerit tertahan, lalu merosot kembali ke tanah. "Ya Allah, Aisyah tega banget sama kita. Dia itu iblis." "Dia bukan iblis, Bu. Dia cuma ngambil haknya," potong Raka tajam. "Kita yang iblis." Tiba-tiba, ingatan Raka tertuju pada satu nama. Sumber dari segala malapetaka ini. Bella. Raka ingat tagihan kartu kredit 25 juta itu. Sebagian besar transaksinya adalah pembelian barang-barang branded untuk Bella. Tas Gucci, sepatu Louis Vuitton, parfum Chanel. Raka membelikan itu semua dengan kartu kreditnya karena Bella bilang, "Sayang, dompetku ketinggalan di mobil papa," atau, "ATM-ku limitnya habis buat amal, talangin dulu ya." Tas-tas itu. Mata Raka menyala dalam kegelapan. Tas-tas yang Raka belikan buat Bella, harganya puluhan juta. Kalau Raka ambil lagi dan jual, kita bisa dapat uang buat bayar utang bank dan makan. Benar. Bu Ratna tiba-tiba bersemangat. "Ambil, Raka. Itu hak kamu. Si pelakor itu harus balikin. Dia kan anak orang kaya, masa tas doang ditahan. Kejar dia." Tapi Raka nggak tahu dia tinggal di mana sekarang. Dia blokir Raka, desah Raka putus asa. "Cari. Kamu kan punya bekas kardus paket yang sering dia kirim ke sini dulu." Raka tersentak. Benar. Dulu Bella sering memesan barang online menggunakan alamat rumah Raka karena alasan, "Di apartemenku kurirnya suka nyasar." Raka berlari ke bak sampah samping rumah tetangga, tempat kemarin tim pembersih membuang sampah-sampah kertas dari rumahnya. Ia mengaduk-aduk sampah itu seperti orang gila. Bau busuk menyengat tidak ia pedulikan. Ketemu. Sebuah resi pengiriman lama yang sudah lecek. Penerima, Bella S. Alamat asal, pengirim balik Jalan Karet Pedurenan Gang Kelinci nomor 13B, Setiabudi. Raka mengerutkan kening. Gang Kelinci? Setahunnya Bella tinggal di apartemen Kuningan City yang mewah. Kenapa alamat di resi ini mengarah ke perkampungan padat di belakang gedung-gedung tinggi? Apapun itu, aku harus ke sana, tekad Raka. "Ibu ikut," seru Bu Ratna. "Ibu mau jambak rambut dia. Gara-gara dia ibu kehilangan Aisyah."
Dengan sisa tenaga terakhir dan meminjam motor butut Pak RT, dengan jaminan KTP Raka, mereka berdua menembus malam Jakarta menuju alamat itu. Gang Kelinci, Setiabudi. Raka dan Bu Ratna harus memarkir motor di mulut gang, karena jalanan terlalu sempit untuk dilalui kendaraan. Bau got yang menyengat, suara tangisan bayi, dan musik dangdut dari radio warga menyambut kedatangan mereka. "Raka, kamu yakin ini tempatnya?" tanya Bu Ratna sambil menutupi hidungnya dengan kerudung lusuh. Katanya dia anak pengusaha batubara, masa tinggal di tempat kumuh begini? Jantung Raka berdegup kencang. Firasat buruk mulai merayapi hatinya. Mereka menyusuri gang sempit yang becek itu, mencari nomor 13B. Akhirnya mereka berhenti di depan sebuah rumah petak 2 lantai yang catnya sudah mengelupas. Itu adalah tempat kos-kosan murah dengan jemuran pakaian dalam bergelantungan di depan pintu. "Bu, permisi. Mau tanya, apa benar ada penghuni bernama Bella di sini?" tanya Raka sopan. Ibu kos itu menatap Raka dan Bu Ratna dari atas ke bawah. "Bella? Oh, si Ipeh maksud lo? Yang kerjanya dandan menor tiap malam?" "Ipeh?" Raka bingung. "Namanya Bella, Bu. Cantik, rambut panjang, sering pakai baju branded." "Iya, itu si Ipeh. Dia ngakunya Bella kalau lagi dinas," cibir ibu kos. "Tuh, kamarnya di lantai 2 paling pojok. Dari tadi lagi ribut sama orang." Raka dan Bu Ratna saling pandang, lalu bergegas naik tangga kayu yang berdecit ngeri setiap kali diinjak. Dari kamar pojok, terdengar suara teriakan wanita. "Gue belum ada duit, Bang. Sumpah. Nanti kalau gadun gue yang baru udah transfer, gue bayar." Itu suara Bella. Tapi nadanya kasar, beda dengan nada manja yang biasa Raka dengar. "Alah, alesan mulu lu, bayar utang arisan lu atau gue sita HP lu," terdengar suara laki-laki membentak. Tanpa mengetuk, Raka menendang pintu kamar itu hingga terbuka. Brak! Pemandangan di dalam kamar sempit ukuran 3x3 meter itu, membuat darah Raka membeku. Bella, mengenakan kaos oblong belel dan celana pendek, sedang ditarik-tarik oleh 2 orang pria bertato, penagih utang. Kamar itu berantakan. Kasurnya tipis di lantai, penuh dengan tumpukan baju kotor, bungkus mie instan, dan puntung rokok. Tidak ada kemewahan. Tidak ada walk-in closet. Tidak ada nuansa anak konglomerat. "Mas Raka?" Bella terbelalak kaget melihat Raka berdiri di ambang pintu bersama ibunya. "Jadi?" Raka melangkah masuk, suaranya bergetar menahan amarah yang meledak di ubun-ubun. "Jadi ini istana putri batubara Kalimantan itu?" Bella melepaskan diri dari cengkeraman penagih utang, wajahnya pucat. "Mas, aku bisa jelasin." "Jelasin apa?" teriak Raka menggelegar. "Jelasin kalau kamu penipu? Jelasin kalau selama ini aku ninggalin istri miliarder demi gembel kayak kamu?" Bu Ratna yang melihat situasi itu langsung histeris. Ia menerjang maju dan menjambak rambut Bella. "Dasar perempuan jalang. Penipu. Balikin anakku. Balikin hartaku," jerit Bu Ratna sambil memukuli Bella dengan tas tangannya yang sudah kosong. "Aduh. Lepas. Dasar nenek lampir." Bella melawan, mendorong Bu Ratna hingga jatuh menimpa tumpukan kardus mie instan. Para penagih utang tadi malah mundur dan menonton sambil merokok, menikmati drama gratis. Raka membantu ibunya berdiri, lalu menatap Bella dengan tatapan membunuh. Matanya menyapu sekeliling ruangan, mencari tas-tas mahal yang pernah ia belikan. Di sudut ruangan, ada tumpukan tas dengan logo Gucci, LV, dan Chanel. Tas itu. Raka berlari mengambil tas-tas itu. "Ini belinya pakai kartu kreditku. Harganya 25 juta. Aku mau ambil ini buat dijual." Bella tertawa terbahak-bahak. Tawa yang sumbang dan gila. "Jual aja kalau laku, Mas," ejek Bella. Raka memegang tas itu, merabanya. Kulitnya terasa kaku. Jahitannya kasar. Baunya seperti plastik, bukan kulit asli. "Apa ini?" Raka ternganga. "Itu barang KW Tanah Abang, Mas," seru Bella sinis. "Barang imitasi. Harganya cuma 200.000 perak." "Apa?" Raka merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya.
Tapi tagihan kartu kreditku, di situ tertulis 25 juta. Aku transfer uangnya ke rekeningmu buat beli tas ini. Yaitu begonya kamu. Bella berkacak pinggang, sifat aslinya keluar semua. Aku minta transfer 25 juta, aku bilang buat beli tas ori di Plaza Indonesia. Padahal aku cuma beli yang KW di Mangga 2 harga 200.000. Sisanya? Ya buat aku bayar utang judi slot sama gaya hidup akulah. Raka jatuh terduduk di lantai kamar kos yang kotor itu. Selama ini dia ditipu mentah-mentah. Ia menceraikan Aisyah, wanita yang tabungannya miliaran tapi rela hidup sederhana demi dia. Hanya demi Bella, wanita miskin yang memerasnya dengan barang palsu. Kenapa, Bel? Kenapa kamu tega? Raka menangis tanpa suara. Karena kamu gampang dibohongin, bentak Bella. Kamu itu silau harta, Raka. Pas aku ngaku anak orang kaya, kamu langsung nempel kayak lintah. Kamu selingkuh, kamu buang istrimu yang tulus itu. Salah siapa? Salah kamu yang serakah. Aku cuma manfaatin keserakahan kamu. Kata-kata Bella menancap tepat di jantung Raka. Kebenaran yang menyakitkan. Balikin uangku. Racau Raka. Ia bangkit, matanya merah. Ia mencekik leher Bella. Balikin uangku, setan. Lepas, tolong. Bella meronta. Keributan itu memancing warga sekitar dan ibu kos datang. Woi, jangan main hakim sendiri, teriak Pak RT setempat yang datang membawa pentungan. Raka ditarik paksa oleh warga, dipisahkan dari Bella yang terbatuk-batuk memegangi lehernya. Bawa mereka ke kantor polisi, teriak ibu kos. Si Ipeh ini juga nunggak bayar kosan 3 bulan. Katanya mau dibayar sama cowok ini. Sekalian aja urus di polisi. Malam itu berakhir tragis. Raka dan Bu Ratna digelandang ke pos polisi, bukan sebagai pelapor, tapi sebagai pemicu keributan. Di sana, fakta lain terungkap. Polisi mengecek identitas Bella, yang nama aslinya adalah Siti Ma'munah. Ternyata Bella adalah residivis kasus penipuan online dan penggelapan uang arisan. Ia sedang dicari-cari oleh banyak korban lain. Bella langsung ditahan malam itu juga. Tapi bagi Raka, penahanan Bella tidak berarti apa-apa. Uangnya sudah habis. Barangnya palsu. Rumah tangganya hancur. Pukul 2 dini hari. Raka dan Bu Ratna dibebaskan oleh polisi setelah membuat surat pernyataan damai karena tidak ada luka serius, dan karena Raka berjanji tidak akan mengganggu ketertiban lagi. Raka mendorong motor itu sejauh 3 kilometer. Sementara Bu Ratna berjalan tertatih di belakangnya sambil meratap. Lapar, Raka? Haus? Raka tidak menjawab. Air matanya sudah kering. Mereka tiba di depan rumah mereka pukul 3 pagi. Namun, kejutan belum berakhir. Di pagar rumah tipe 36 yang gelap itu, tertempel sebuah stiker besar berwarna merah menyala dengan tulisan hitam tebal. Disinari lampu jalan, tulisan itu terbaca jelas. Tanah dan bangunan ini dalam pengawasan BAN akan segera dilelang karena kredit macet. Raka menyentuh stiker itu. Dingin. Rupanya, pihak BAN sudah bergerak lebih cepat dari dugaannya. Karena Raka tidak pernah merespons peringatan, karena suratnya dibuang atau disembunyikan Bella dulu, BAN memutuskan untuk menyita aset. Kunci gembok pagar sudah diganti oleh pihak BAN. Raka tidak bisa masuk ke rumahnya sendiri. Kita nggak bisa masuk, Bu, bisik Raka. Terus kita tidur di mana? Tangis Bu Ratna pecah. Di mana kasurku? Di mana rumahku? Raka menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Ia menoleh ke arah pos satpam komplek yang sepi. Di sana, tunjuk Raka ke arah sebuah gardu pos ronda yang kosong di ujung jalan. Kita tidur di pos ronda malam ini. Malam itu, Raka, mantan manajer yang sombong, mantan suami Aisyah sang miliarder, tidur meringkuk di atas lantai kayu pos ronda yang keras, dipeluk oleh angin malam yang menusuk tulang. Di sampingnya, ibunya tidur sambil mengigau memanggil nama Aisyah. Di dalam mimpinya, Raka melihat Aisyah tersenyum padanya, mengulurkan tangan. Tapi saat Raka mencoba meraihnya, tangan itu berubah menjadi debu. Dan dari kejauhan, di menara gading penthouse-nya, Aisyah sedang berdiri menatap gemerlap lampu Jakarta, menutup bab masa lalunya dengan segelas teh hangat, siap menyambut masa depan yang cerah tanpa parasit. Fajar menyingsing di ufuk timur,
membawa serta dingin yang menusuk tulang. Di sebuah pos ronda berukuran 2x2 meter di ujung jalan komplek, dua sosok manusia meringkuk kedinginan di atas lantai kayu yang keras. Raka terbangun karena gigitan nyamuk yang bertubi-tubi di wajahnya. Tubuhnya kaku, punggungnya sakit luar biasa. Ia membuka mata, menatap atap seng pos ronda yang bolong. Selama beberapa detik, ia berharap saat bangun ia berada di kamar tidurnya yang nyaman, dan semua kejadian kemarin hanyalah mimpi buruk. Namun, suara dengkuran kasar ibunya di sebelahnya dan perutnya yang berbunyi nyaring membawanya kembali ke realita yang pahit. Haus. Igau Bu Ratna, matanya masih terpejam. Mbak Aisyah, bikinin ibu teh manis anget. Raka menepuk bahu ibunya pelan. Bu, bangun. Aisyah nggak ada. Kita di pos ronda. Bu Ratna membuka mata, lalu menangis lagi. Tangisan yang sudah tidak bertenaga karena ia terlalu lelah. Raka, ibu malu. Tetangga mulai lewat. Benar saja. Beberapa warga yang hendak pergi ke pasar atau lari pagi mulai melintas. Mereka menatap pos ronda itu dengan pandangan jijik bercampur kaget. Ada yang berbisik-bisik, ada yang terang-terangan menunjuk. Bu Tejo, tetangga yang mulutnya paling pedas, berhenti tepat di depan pos ronda. Ia membawa dompet belanja. Ya ampun, Bu Ratna, Mas Raka, seru Bu Tejo dengan nada yang dibuat-buat kaget. Kok tidur di sini kayak gelandangan? Rumahnya disegel bannya? Raka membuang muka, menyembunyikan wajahnya di balik lutut. Harga dirinya hancur lebur. Bu Tejo merogoh dompetnya, mengeluarkan selembar uang Rp10.000 yang agak lecek. Ia melemparkannya ke lantai pos ronda, tepat di depan kaki Bu Ratna. Nih, buat beli gorengan. Kasihan, dulu sombongnya minta ampun. Sekarang nasibnya begini. Makanya Bu, jangan jahat sama menantu yang baik. Bu Tejo berlalu sambil tertawa kecil, meninggalkan uang Rp10.000 itu tergeletak sebagai simbol penghinaan tertinggi. Bu Ratna memungut uang itu dengan tangan gemetar. Rasa lapar mengalahkan rasa malunya. Lumayan Raka buat beli minum. Raka menatap ibunya dengan tatapan nanar. Ibunya, yang dulu selalu minta dibelikan gamis mahal, kini memungut sedekah dari musuhnya. Kita nggak bisa begini terus, Bu, ucap Raka serak. Kita harus ke rumah Aisyah. Sekarang. Tapi dia kan udah ngusir kita. Kita harus memohon, Bu, bersujud kalau perlu. Mata Raka memancarkan keputusasaan gila. Aisyah itu hatinya lembut. Dulu aku selingkuh kecil-kecilan dia maafin. Kalau kita nangis-nangis di depan bapaknya, mereka pasti kasihan. Setidaknya minta mereka lunasin utang 350 juta itu supaya kita nggak dipenjara. Dengan tekad orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, Raka dan ibunya memulai perjalanan panjang mereka menuju kawasan elit Pondok Indah. Gerbang Mensyah Hermawan, pukul 10 pagi. Perjalanan itu menyiksa. Karena tidak punya ongkos, mereka menumpang truk pasir setengah jalan, lalu berjalan kaki sisanya. Penampilan mereka sudah persis seperti pengemis. Baju Raka sobek dan kotor, wajah Bu Ratna kusam penuh debu, dan bau keringat menyengat dari tubuh mereka. Sampailah mereka di depan gerbang besi hitam yang menjulang setinggi 4 meter. Di baliknya, terlihat pilar-pilar putih istana keluarga Hermawan yang megah. Raka menekan bel interkom di samping pagar dengan tangan gemetar. Siapa? Suara berat satpam terdengar dari speaker. Saya Raka. Suaminya Aisyah. Tolong buka, seru Raka. Hening sejenak. Lalu pintu kecil di samping gerbang terbuka. 2 orang satpam berbadan tegap keluar, membawa pentungan. Pergi, usir satpam itu. Nona muda sudah berpesan. Tidak ada tamu bernama Raka yang boleh masuk. Tolong Pak, saya mau ketemu istri saya. Saya mau minta maaf. Raka mencoba menerobos, tapi satpam itu mendorongnya hingga jatuh ke aspal panas. Saya ibunya. Mertuanya, teriak Bu Ratna histeris. Masa mertua nggak boleh masuk? Aisyah durhaka.
Keributan itu membuat sebuah mobil hitam yang baru saja hendak keluar dari gerbang berhenti. Kaca belakang mobil Rolls-Royce itu turun perlahan. Di dalam, duduklah Aisyah dan Pak Hermawan. Melihat wajah itu, Raka langsung bangkit dan berlari mendekat sebelum Satpam sempat menahannya. Ia menjatuhkan dirinya tepat di samping pintu mobil, berlutut di aspal. Aisyah. Dad. Sayang. Raka menangis meraung-raung. Tangannya mencoba meraih tangan Aisyah yang ada di jendela, tapi Aisyah menarik tangannya. Mas minta maaf. Dek, Mas salah. Mas bodoh. Mas hilaf. Racau Raka. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang kotor. Tolong terima Mas kembali. Mas janji bakal jadi suami yang baik. Mas rela jadi pembantu kamu. Jangan biarkan Mas jadi gelandangan. Bu Ratna ikut bersimpuh di samping Raka, memegang ujung mobil. Aisyah. Nak, maafin ibu. Ibu tua, ibu sakit-sakitan. Kamu tega lihat mertuamu tidur di jalan? Ingat dosa, nak. Aisyah menatap mereka berdua. Wajahnya tenang. Sangat tenang hingga menakutkan. Ia mengenakan kacamata hitam, lalu membukanya perlahan, memperlihatkan matanya yang jernih. Dosa? Tanya Aisyah pelan. Ibu bicara soal dosa? Aisyah membuka pintu mobil dan turun. Ia berdiri tegak dengan gaun sutra yang indah, kontras dengan dua onggok manusia kotor di kakinya. 3 tahun saya mengabdi di rumah kalian. Saya bangun sebelum matahari terbit, tidur setelah kalian semua tidur. Saya dimaki, dihina, dibilang mandul, dibilang pembawa sial. Suara Aisyah bergetar sedikit, menahan emosi masa lalu. Apa kalian ingat dosa saat melempar baju saya ke dalam karung bekas? Kami hilaf, Aisyah. Itu karena si pelakor Bella itu yang menghasut. Bella Bu Ratna. Jangan salahkan orang lain atas busuknya hati kalian sendiri. Potong Aisyah tajam. Bella hanya pemantik. Tapi bensinnya adalah keserakahan kalian. Kalian yang memilih untuk membakar rumah tangga ini demi emas palsu. Raka merangkak maju, mencoba memegang kaki Aisyah. Sepatu heels Aisyah berkilau tertimpa matahari. Dek, Mas cinta sama kamu. Mas baru sadar sekarang kalau cuma kamu wanita terbaik. Aisyah memundurkan kakinya, menolak disentuh. Cinta? Aisyah tersenyum miris. Kamu bukan mencintaiku, Raka. Kamu mencintai kenyamananku. Kamu mencintai uangku. Kamu datang ke sini bukan karena rindu, tapi karena kamu lapar dan dikejar utang, kan? Raka terdiam. Skakmat. Cukup, Aisyah. Jangan buang waktumu bicara dengan sampah, ucap Pak Hermawan tegas. Ia menatap Raka. Mengenai utang 350 juta itu, pengacaraku akan terus memprosesnya. Jika kalian tidak bisa bayar, penjara menanti. Anggap itu pelajaran hidup. Pak, tolong Pak. Saya ini mantan menantu Bapak. Raka memohon pada Pak Hermawan. Mantan, tekan Pak Hermawan. Artinya sudah tidak ada hubungan. Satpam. Singkirkan mereka dari jalanan komplek ini. Mereka mengganggu pemandangan. Jangan. Aisyah. Ibu mohon. Jerit Bu Ratna saat Satpam mulai menyeret mereka menjauh. Aisyah menatap Raka untuk terakhir kalinya. Raka, panggil Aisyah. Raka berhenti meronta, menatap Aisyah penuh harap. Aku sudah memaafkanmu, ucap Aisyah. Mata Raka berbinar. Benarkah? Jadi kita bisa. Aku memaafkanmu sebagai sesama manusia, agar aku tenang dan tidak dendam, lanjut Aisyah dingin. Tapi untuk kembali, tidak. Pintu rumahku, pintu hatiku, dan pintu rezekiku sudah tertutup rapat untukmu. Selamanya. Selamat tinggal, Raka. Nikmatilah pilihan hidupmu. Aisyah masuk kembali ke dalam mobil mewah itu. Pintu tertutup dengan suara blam yang solid dan final. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Raka dan Bu Ratna yang meraung-raung di pinggir jalan aspal yang panas. Debu dari ban mobil Aisyah menjadi satu-satunya hal yang mereka dapatkan hari itu. Epilog, 2 tahun kemudian. Jakarta masih sama bisingnya, sama panasnya. Di sebuah lampu merah di perempatan jalan besar, seorang pria kurus kering dengan kulit terbakar matahari berjalan tertatih-tatih di antara mobil-mobil yang berhenti.
Ia memanggul karung goni besar di punggungnya. Pakaiannya lusuh, compang-camping, dan baunya tidak sedap. Di tangannya ada sebuah tongkat besi pengait sampah. Itu Raka. 2 tahun telah mengubah mantan manajer necis itu menjadi pemulung jalanan. Ibunya, Bu Ratna, sudah meninggal dunia setahun yang lalu karena sakit paru-paru dan depresi, tanpa sempat merasakan tidur di kasur empuk lagi. Raka menguburkannya di pemakaman umum gratis dengan nisan kayu seadanya. Utang dan tuntutan hukum membuatnya tidak bisa bekerja formal lagi. Rumahnya sudah lama disita. Teman-temannya menghilang. Bella masih mendekam di penjara wanita. Raka berhenti di dekat sebuah mobil sedan mewah untuk memungut botol plastik kosong yang dibuang pengemudinya. Saat ia menegakkan tubuh, matanya tertuju pada sebuah videotron, papan iklan elektronik, raksasa yang menempel di gedung pencakar langit seberang jalan. Di layar raksasa itu, muncul sebuah iklan majalah bisnis bergengsi Forbes Indonesia. Wajah seorang wanita cantik terpampang close-up. Ia mengenakan hijab modern yang elegan, tersenyum percaya diri, memancarkan aura kesuksesan yang tak terbantahkan. Di sebelahnya berdiri seorang pria tampan dan gagah yang menatap wanita itu dengan penuh cinta, sambil menggendong seorang bayi mungil yang lucu. Tulisan besar di bawahnya berbunyi, Woman of the Year, Aisyah Putri Hermawan, CEO Hermawan Group yang sukses membawa perusahaan ke kancah global. Kini hidup bahagia bersama suami barunya, seorang diplomat negara, dan putra pertama mereka. Raka terpaku. Botol plastik di tangannya terjatuh. Wanita di layar raksasa itu terlihat sangat bahagia. Jauh lebih bahagia daripada saat bersamanya dulu. Pria di sebelahnya terlihat begitu menghargainya. Tidak seperti Raka yang dulu menyia-nyiakannya. Klakson mobil di belakangnya berbunyi nyaring. Woi, gembel, minggir. Lampu udah ijo, teriak sopir angkot. Raka tersentak. Ia menunduk, memungut kembali botol plastiknya, dan menyingkir ke trotoar. Air mata menetes di pipinya yang kotor, membuat jalur sungai kecil di antara debu wajahnya. Hatinya perih, sesak oleh penyesalan yang tak berujung.